sebenarnya lebih setuju dengan Coki Pardede lama-lama. Coki Pardede itu ngomong bahwa orang-orang seperti Dr. Richard ini nggak banyak lagi di dunia ini katanya, di Indonesia ini katanya kan, yang capek punya effort lah, pengen memperbaikin. Dia ngomong orang-orang kayak gini punya, daripada dikasih edukasi, lebih bagus dikumpulin, ledakin barengan. Langsung dimatiin aja emang iya sih. Kalau aku sih nggak setuju ya. Kalau aku nggak setuju. Kenapa? Karena itu adalah justru logika teroris. Ustadz, ini kan ada kalau memang agama Islam itu turun dari langit. Betul. Berarti kan harusnya dia nggak ada warnanya nih. Ini kenapa sih Islam nih Arab banget nih Pak Ustadz? Waktu pertama kali turun ke Rasulullah tuh ke Nabi Muhammad. Betul. Sebenarnya itu kan apa? Esensinya kan nilai-nilai yang baik. Betul. Cuman ketika dipadukan sama budaya Arabnya ya memang Nabi itu dari Arab. Betul. Gitu. Jadi kecampur sekarang nih. Ya, makanya sekarang sebenarnya sudah jelas sih. Ada yang namanya agama, ada yang namanya ekspresi agama. Ini episode berapa sih? 20-an. Gue mau berhentiin. Kenapa diberhentiin? Gue mau berhentiin Pak Ustadz. Berhentiin lagi ya? Kenapa? Berhenti. Ini benar-benar mau berhentiin kali ini. Sering dibully ya? Enggak, bukan. Capek sih sebenarnya. Nonton gak sih? Baca gak sih komentar-komentar? Aku ngerasa kayak 20 episode ya. Kita sudah buat bagus-bagus ya. Gue ngerasa gak ada guna acara ini sumpah. Kenapa? Komennya masih sama juga? Ada. Gak lebih pintar masyarakatnya. Ada yang sembuh. Sembuh ya. Jadi gini, yang sembuh itu dia gak klarifikasi dia sembuh. Benar. Nah, jadi cuman itu benar. Yang tolol makin kelihatan. Itu udah mau gimana? Iya, artinya kalau menurutku ya, pertama kita memang nggak buat acara ini supaya orang tambah pintar, ya kan? Karena acara ini sebenarnya adalah niatnya Dr. Richard belajar. Nah, dengan Dr. Richard belajar mudah-mudahan ada yang belajar juga. Ada yang belajar juga. Tapi kalau ada yang kemudian komennya makin kasar, ada misalnya komennya, ya nggak apa-apa. Berarti apa? Ini contoh-contohnya tidak tercerdaskan. Yang kortisolnya masih tinggi, ya kan? Gitu. Gak ada parental vortex itu ya? Tapi aku yakin sih. Di sini itu bukan cuma aku yang belajar. Iya. Bukan cuma aku yang belajar dari Ustadz Felix. Aku yakin juga Ustadz Felix juga belajar dari aku juga. Belajar sabar aku. Tapi belajar dari acara download ini, maksudnya tuh kayak gini ya. Kita kan lihat ya satu rangkaian. Kita review sama-sama ya. Acara ini semua orang pasti ngomongnya bagus. Kalau orang nonton, kita juri lah, kita penilaian ya. Orang tuh pasti ngomongnya, wah ini bagus banget. Isinya daging semua dari awal sampai akhir. Masalahnya viewersnya nggak ada. Iya, betul. Nggak apa-apa. Kan viewers bukan pertanda keberhasilan. Nah itu di Indonesia viewers itu yang ada dagingnya, viewersnya nggak ada. Yang ketawa ketiwi, yang nggak jelas, viewersnya banyak. Gimana itu bro? Oke, ya, kita itu coba. Intinya orang Indonesia tuh banyak yang stres, butuh hiburan. Ya, benar itu. Berarti edukasi masih belum menempati posisinya. Nah, maka untuk itu perlu diedukasi juga. Maka kita coba ya, tes teman-teman sekalian yang nonton ini dan merasa ada manfaatnya, coba komen di bawah deh. Nah, yang jadi karena tadi supaya kita absen ya, absen ya. Biasanya orang-orang yang merasa ada manfaat tuh nggak komen, nggak komen. Kita lihat yang bego-bego aja. Iya, yang kita lihat tuh yang muncul gitu. Karena kenapa? Kan kita udah bilang akal itu mengendalikan ini sama kemudian mengendalikan aktivitas. Kalau sekarang mengendalikan jari. Dan apa yang diketik. Nah, coba yang waras-waras yang merasa ini ada manfaatnya komen di bawah deh. Dan jangan hanya komen, coba kasih juga episode berapa yang paling favorit. Nah, coba. Nah, kita lihat. Kalau episode yang paling favorit menurut Ustadz Felix episode mana? Aku selama ini ya episode yang paling favorit menurutku justru episode yang pertama-tama. Yang kita karena itu justru di sana akarnya. Cuma ada penyesalan aku kurang panjang itu. Terus 3 jam itu harusnya itu. Serius deh. Karena kalau udah 3 jam baru kita bisa masuk kepada benar-benar yang intisarinya. Itu akarnya. Kita belum ketemu chemistry sih. Waktu episode awal-awal kan belum ketemu chemistry-nya bagus kan. Makanya masih pendek. Betul. Tapi sejauh ini kan coba kita review dulu ya. Nah, bagi Yonglex misalnya, kan sampai sejauh ini, lu sadar nggak sih pemikiran lu banyak yang cocok sama Islam? Iya juga sih. Iya kan ya? Iya banyak. Iya kan, artinya pemikiran lu selama ini kan justru cocoknya sama Islam kan. Bisa diakomodasi lah oleh Islam itu kan ya. Nah, kira-kira kapan nih? Itu dia nih. Nggak mau sekarang nih bro. Artinya gini, lu nggak Islam sama lu Islam, orang bilang lu tuh udah Islami. Yoi juga tanpa sih. lu sadar. Jadi lu bedanya lu antara lu Islami dengan lu Islam, bedanya cuma syahadat doang. Antara lu Islami dengan lu Islam, lu bedanya I doang. Jangan-jangan lu sudah Islam lagi. Waduh. Iya itu makanya. Itu dia yang jadi misteri nih. Iya. Sama kayak Dr. Richard juga sama. Malah kemudian dibilang antara lu sama Dr. Richard lebih deket lu katanya. Ntar agama gua apa, gua ungkap begitu udah One Piece ketemu dah apa. Oke. Berarti bentar lagi tuh ya. Masih 5 tahun lagi kalau kata Oda. Tapi episode kalau lu episode paling favorit apa? Yang terakhir berapa
jam setengah tuh kita ngobrol tuh seru. Banyak favoritku sebenarnya kalau dilihat satu-satu. ATS seru. Apa namanya? Yang itu Pak Ustadz, yang ini seru juga. Yang kejiwaan. Kejiwaan juga seru. Itu seru banget. Tapi lu baca komentarnya nggak? Kenapa? Gue belum baca komentar itu. Sumpah. Kenapa? Pak Ustadz kasih tanggapan Pak Ustadz. Ya, aku coba begini ya. Jadi gini. Pada awalnya kita harus tahu dulu ada namanya logika, ada yang namanya mistika. Maka logika dan mistika itu biasanya selalu bertentangan. Nah, orang Indonesia itu sebelum ada agama aja itu sudah cenderungnya ke mistika, bukan ke logika. Karena kenapa? Karena kan kita udah bilang ya, nggak usah bicara tentang Islam deh. Kalau misalnya mereka mau dengar kita bicara tentang orang-orang yang beragama zaman dulu. Ketika mereka diperkenalkan pun agama Kristen, tetap yang dipakai adalah mistika. Naruh duit di bawah bantal. Indonesia ya. Iya, kayak gitu-gitu. Apalagi tuh jangan keluar malam-malam. Iya, karena contoh ya. Diculik Gundurwo. Jadi kalau kita mau ngetes kita tuh lebih dekat ke logika atau mistika, kita kasih satu masalah aja. Kalau ada satu masalah kita mau pakai pendekatan apa nih? Logika atau mistika? Gitu kan ya. Nah, contoh Pak Ustadz. Contoh misalnya. Tapi sebelum ini kita jelasin dulu supaya orang-orang juga jadi belajar. Misal ya, contoh ketika di zaman dulu, ketika ada wabah Black Death. Eropa ya, bukan ada Islam ya. Ada wabah Black Death, orang-orang Eropa punya banyak sekali wabah tiba-tiba orang mati. Dan kita tahu ilmu medis pada saat itu tidak se-advance sekarang. Nah, ternyata beda antara menyikapi wabah Black Death antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Muslim pada saat itu. Ya terlepas agamanya apa saja lah ya. Tapi orang-orang Eropa pada saat itu menyikapi apa? Ini ada penyihir. Cari penyihir, bakar dia. Gitu kan ya. Ini kan ini logika atau mistika? Ini mistika. Sesuatu yang kata orang-orang itu tidak berhubungan langsung dengan apa yang dihadapi. Diagnosisnya salah gitu maksudnya. Tapi orang-orang Muslim di saat yang sama ketika kemudian kena wabah, orang Muslim bicara begini. Jadi orang Muslim kena wabah tahun 600-an, Eropa kena wabah tahun 1000-an. Itu beda udah 400 tahun tuh. Ternyata bagaimana cara mereka menyikapinya? Orang-orang Muslim berkata tadi, manusia itu kayak sekam, sementara wabah kayak apinya. Pisahin sekamnya, apinya mati. Itu logikanya, itu logika. Bukan mistika kan kita ya. Di karantina ya maksudnya. Di karantina. Nah sedangkan ini kan mistika. Nah oke, kita lebih cerdas ya. Tahun 600 padahal. Berarti kan kemunduran dong. Nah itu dia, bukan kemunduran tapi lebih tepatnya agamanya nggak dipakai. Atau agamanya dijadiin sebagai legitimasi untuk mistika. Contoh ya, anak besok mau ujian. Apa yang kemudian dicari harusnya? Belajar dong. Belajar, itu kan logika. Besok ujiannya apa? Cari dalam buku. Yang diujikan bab berapa? Cari di bukunya, belajar. Bukan datang ke Ustadz minta doa. Tapi yang sekarang terjadi adalah datang ke Ustadz minta doa. Oke, nggak ada masalah, ini nggak apa-apa. Ini juga logik juga kalau dia memahami agama, tapi belajar. Iya. Gitu jangan doa doang. Jangan doa doang. Lu nggak belajar, nggak ada urusan. Contoh lagi misalnya, ini contoh yang lebih dekat lagi. Ada orang datang ke aku kemudian dia murtad. Atau anaknya murtad, bukan dia yang murtad. Anaknya murtad, Ustadz anak saya murtad. Nah, kalau aku tanya dulu, dia baca buku apa? Bapak tahu nggak buku-buku di rumah dia tuh buku apa aja? Oh, buku ini. Aku bilang, coba ada buku lain nggak? Oh, buku ini. Oh, wajar. Kenapa? Karena aku tahu buku-buku yang mengantarkan orang cara berpikir bebas. Kalau dia bilang, anak saya nggak baca buku, aku tanya lagi, dia nonton apa? YouTube nonton nggak? Dia subscribe ke siapa? Atau dia nonton film-film apa? Nggak nonton juga, temennya siapa? Kalau dia bilang nggak ada temennya, nggak mungkin aku bilang. Itu kan, karena itu logik, itu diagnosisku gitu maksudnya. Maka aku melihat itu dari sudut pandang logika. Tapi kalau kita mau dari sudut pandang mistika bisa nggak? Bisa. Masukkan jin jadi murtad. Kemasukan. Lah ini kan mistika kan ya? Iya. Tapi mungkin nggak terjadi. Mungkin kita tidak menafikan itu. Tapi kalau aku yang aku cari adalah logikanya dulu. Karena aku nggak ngurus ke sini. Itu maksudnya. Tapi orang Indonesia ini seneng banget dengan mistikanya. Dan tidak pakai logika, itu masalahnya. Jadi seolah-olah dia menutup diri bahwa orang ini baca sesuatu. Orang ini kemudian nonton sesuatu. Ini nggak Ustadz. Ini anak saya tidak terbukti nonton apapun. Dia tidak terbukti berteman dengan siapapun. Dia tidak terbukti baca apapun. Tapi tiba-tiba dia murtad. Aku bilang, nggak mungkin, harus ada inputnya gitu, sehingga menyebabkan hasil jadi kayak gini. Harus outputnya tuh adalah inputnya. Itu yang diajari di dalam Islam. Yang kita bicara adalah sebab akibatnya, bukan kemudian langsung mistika. Contoh ya, nih coba kita lihat ya. Di dalam Islam ketika Rasul lagi mau perang Badar, itu Rasul berdoa sampai doanya tuh panjang banget, sampai Abu Bakar bilang, ya Rasul, doamu setengahnya udah cukup tuh, tengah doamu aja udah cukup tuh. Nah itu kan kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi apakah Rasul tidak mempersiapkan? Rasul mempersiapkan luar biasa, pakai baju zirah 2 lapis.
mempersiapkan strategi lama pembahasannya, deploy strategi taktiknya ngeri, luar biasa. Makanya ketika menang, mistikanya orang-orang muslim, bukan mistika juga ya, ini logikanya orang-orang muslim ada sebab akibatnya ada, dan mereka juga yakin ini pertolongan Allah. Betul. Maka itu yang kita bahas tentang takdir kan. Takdir itu yang kita dihisap hanyalah apa yang kita mampu. Sedangkan yang kita tidak mampu, maka kita tidak dihisap. Contoh ya misalnya, ada datang ke aku misalnya, ada orang misalnya, wah perut saya ada pakunya Ustaz. Aku bilang apa? Sabarlah. Gitu kan ya. Kan kalau penyakit hukumnya harus sabar kan kita ya. Nah tinggal kamu cari penyebabnya apa. Maka kita coba cari. Dalam logikanya bisa jadi ada pika. Orang makan paku. Tapi kalau misalnya dia mau jadi pendekatan mistika bisa nggak? Bisa juga. Makanya yang perlu kita kasih tahu orang-orang ketika ngelihat kita tuh seolah-olah kita itu seolah-olah tidak percaya atau menegasikan perkara-perkara goib. Hati-hati loh, goib beda dengan mistika loh. Goib itu dibangun atas logika. Makanya di dalam Al-Quran alladzina yu'minuna bil goib, artinya adalah orang yang beriman dengan perkara goib. Iman itu mengakibatkan orang tuh yakin dengan goib. Artinya apa? Keimanan itu logik. Maka goib itu logik. Atau bahasa ininya spiritual kali ya. Spiritual. Lu nonton gak sih episode itu? Episode itu sudah gue kasih spesial, sumpah. Judulnya itu sudah gue kasih spesial. Yang bodoh jangan nonton. Ada kan, bener kan? Iya. Yang bodoh jangan nonton. Sudah gue kasih spesial. Tapi ternyata masih banyak. Tapi aku makin terpanggil mereka. Tapi maka aku sepakat dengan kata netizen sih. Harusnya Dok, jangan yang bodoh jangan nonton, tapi yang nonton jangan bodoh. Itu benar sih aku bilang. Harusnya kan yang nonton jangan bodoh, jangan yang bodoh jangan nonton. Makin dilarang makin nyebur. Iya, kalau yang bodoh nggak boleh nonton. Itu episode yang menurut gue itu salah satu yang paling bagus. Karena kita ngomongin orang-orang yang punya gangguan jiwa, dan kita sudah mendatangkan ekspertisnya di situ. Kita tuh nggak bahas ruqyah sih sebenarnya. Nggak headline tuh nggak ruqyah di sana. Kita meng-headline kesurupan, sakit-sakit yang menurut orang itu goib. Penjelasan medisnya gitu juga. Jadi ada penjelasan medis. Dan yang kita datangkan itu sudah dokter yang spesialis loh, kasar ngomongnya. Makanya kalau aku sambung tadi, paling berani ya. Iya. Yang paling mau. Yang nggak ada yang mau aku. Iya, ada yang mau kata ketakutan. Jadi kalau kita sambung Dok, jadi akan ada mistika, ada logika. Tadinya aku di sini ya. Di sini logika, di sini mistika, gitu kan ya. Nah, dan mistika ini beda dengan goib. Yang mereka sangka kita nggak percaya dengan yang goib. Kita percaya banget dengan goib. Kita percaya ada jin. Kita percaya ada sihir. Cuma kita kasih tahu orang bahwa pendekatan itu ada pendekatan logik, ada mistika. Jangan sampai kalian ke mistika. Karena goib itu adanya di sini nih, di logik sebenarnya, bukan di sini di mistika. Nah artinya jangan sampai juga orang berbicara bahwa kita tuh seolah-olah nggak yakin goib. Enggak, kita cuma ngasih tahu aja bahwa ada pendekatan-pendekatan tertentu. Kita bukan berarti logik semuanya dan nggak ada goib. Enggak, maksudnya goib itu kan maksudnya logik juga. Logik juga, iya. Kita juga yakin ada jin dan yakin juga ada sihir karena itu dibuktikan dengan yang namanya Al-Qur'an. Kan gitu kan ya. Al-Qur'an tuh logik banget. Yang kita tolak tuh yang namanya mistika itu. Yang jadi masalah tuh capek Pak Ustadz. Aku sudah berusaha mengedukasi masyarakat berkali-kali. Ini bukan masalah, sekali lagi aku bilang ya. Ini masyarakat ini IQ-nya memang harus dipertanyakan sih sebenarnya. Enggak dipertanyakan, harus dinaikkan. Harus dinaikkan sih. Makanya perlu ada yang namanya tadi. Orang bilang gini, tidak ada kenyamanan yang menghasilkan perubahan. Musuh dari perubahan adalah kenyamanan. Artinya kenyamanan itu adalah sesuatu yang harus kita tantang terus. Namanya zona nyaman. Kita harus pergi ke zona tidak nyaman. Contoh ya, kalau ada orang misalnya ngelatih otot dia, kalau dengan beban yang sama, ototnya nggak akan robek. Sama kayak otak ini untuk melar harus ada sesuatu yang kontroversi. Keluar dari zona nyaman, ada kontroversi, itu hal yang biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Islam terhadap zamannya. Mempertanyakan semua yang orang yakini, ini benar atau tidak, gitu maksudnya. Nah itu yang kita coba ajak. Apakah kita pasti benar? Belum tentu. Cuma kita ngajak mempertanyakan. Makanya kan yang kemarin kita bilang tuh gini, bahwa ketika ada satu kasus seperti misalnya kesurupan, pendekatan kemudian daripada goib bahwa ini adalah gangguan jin, itu kita akui, nggak ada masalah. Cuman bagaimana cara membedakan yang mana gangguan jin, yang mana tidak? Karena contoh ya, kalau kita salah diagnosa, kita juga bisa jadi bahaya. Contoh ya, tiba-tiba ada datang orang kejeng-kejeng. Lalu kita bilang, kita bacain Quran aja. Ternyata nih orang perlu bantuan medis. Epilepsi lagi. Epilepsi. Kalau tidak dibantu segera, misalnya dia bakal ada sesuatu yang berbahaya bagi diri dia. Nah ini kan kesian. Ada orang datang pada kita kejeng-kejeng nggak bisa napas. Kita bilang tenang, ini adalah gangguan jin misalnya. Lantas kemudian dia mati. Siapa harus tanggung jawab? Iya benar. Nah maka ini kan diagnosanya seperti apa, itu maksudku. Itu sama aja kayak tadi diagnosa ada orang bodoh seumur hidup, belajar nggak pinter-pinter. Belum tentu juga dia kemasukan jin. Bisa jadi cara belajarnya yang salah. Nah ini diagnosa maksudnya. Diagnosa nih dia masuk kemana gangguannya ini. Gangguan fisika atau gangguan jin kah, kita nggak tahu. Makanya bukan berarti kita menafikan orang-orang yang mendekati itu dengan
pendekatan bahwa ini ada gangguan jin. Tidak, sama sekali tidak. Cuman kita ngasih ini loh cara diagnosanya. Tapi memang capek Pak Ustadz. Aku punya pengalaman ya, adik sepupuku masih kecil. Waktu itu aku masih kecil juga, masih umur mungkin 7-8 tahun. Sepupuku itu umur 4 tahun itu meninggal. Ya. Dan kalau aku pikir-pikir dengan ilmu kedokteranku sekarang, dia itu adalah epilepsi. Ya. Ya berkali-kali epilepsi tapi didoakan. Betul. Dia kayak gitu punya. Akhirnya dia meninggal. Malah kena eksorsis ya. Iya, pada waktu kejadian itu. Ya. Dan ini berkali-kali kita sudah melakukan edukasi, tapi kayak masyarakat percayanya apa dan agak susah digeser. Ya. Maka aku sebenarnya lebih setuju dengan Coki Pardede lama-lama. Kenapa gitu? Coki Pardede itu ngomong bahwa orang-orang seperti Dr. Richard ini nggak banyak lagi di dunia ini katanya, di Indonesia ini katanya kan, yang capek punya effort lah, pengen memperbaikin. Dia ngomong orang-orang kayak gini punya, daripada dikasih edukasi, lebih bagus dikumpulin, ledakin barengan. Langsung dimatiin aja emang iya sih. Kalau aku sih nggak setuju ya. Kalau aku nggak setuju. Kenapa? Karena itu adalah justru logika teroris. Logika teroris kan begini. Nah makanya kalau kalau logika agama, ini kan logika agama begini. Logika agama adalah ada orang yang salah itu justru merupakan sebuah kesempatan bagi kita yang berdakwah. Sama kayak gini lah, banyak orang sakit itu bukan berarti dokternya salah. Ya. Cuma dokternya belum menemukan cara agar mereka mau berobat. Tapi ini adalah kesempatan untuk membuktikan dokter itu ada. Oke. Nah, gitu kan. Artinya nggak semua kita kumpulin suntik mati, atau kita amputasi. Nah, itu sebenarnya yang benar. Nah, ini mulai ada pertanyaan yang terpikirkan dari lama nih, Pak Dokter nih. Ustadz, ini kan ada kalau memang agama Islam itu turun dari langit. Gitu. Betul. Berarti kan harusnya dia nggak ada warnanya nih. Ini kenapa sih Islam nih Arab banget nih, Pak Ustadz? Ya, nah yang justru ini adalah sebuah apa ya, kesimpulan yang kita lihat masih pseudo sebenarnya, masih sebuah kesimpulan yang tidak sebenarnya, tidak hakiki. Kenapa? Karena sebenarnya justru kalau kita lihat, justru agama Islam ini menafikan beberapa hal-hal yang bersifat budaya Arab. Contohnya misalnya, ada hadis yang kemudian mengatakan, Rasul bilang, ajarilah anak-anak kalian berenang, memanah, dan berkuda. Pertanyaannya, kalau misalnya itu Arab banget, di mana berenangnya? Gak ada laut di sana. Gak ada laut. Nah, itu yang pertama. Semua. Yang kedua, bagaimana pengandaian surga di dalam Al-Quran? Itu justru bukan Arab banget. Gitu kan ya. Justru kemudian tempat-tempat yang dikatakan seperti Indonesia banget sebenarnya. Gitu kan ya. Maka orang-orang bilang kalau orang Indonesia itu tergambar banget. Kalau orang-orang Arab agak sulit menggambarkan. Misalnya contoh ya. Hijau. Gambarannya gimana? Contoh misalnya ada sungai di bawah sungai. Itu cuma ada di Indonesia tuh. Pernah pergi ke Jogja nggak sih? Iya juga lagi. Ada sungai di bawahnya ada sungai lagi. Benar, di bawahnya ada sungai lagi gitu kan ya. Jadi sungai di bawah sungai. Lalu kemudian ada pohon-pohon yang banyak. Jannah atau surga. Bahasa Indonesia kan jannah. Paradise itu kan jannah. Itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah sesuatu yang bersifat tertutup. Tertutup oleh apa? Tertutup oleh dedaunan. Jadi kalau kita berada di tempat kita pergi ke taman hutan kota, kita berada di bawahnya itu definisi literally jannah. Tertutup oleh pepohonan. Nah, itu adalah jannah. Nah, maka orang-orang Arab mungkin hanya bisa membayangkan. Tapi kalau kita relate banget. Karena mereka gurun semua gurun. Ya. Pohon nggak ada gitu kan ya. Semak aja susah kan gitu kan ya. Nah, sekarang aja baru banyak pohon karena ada sprinkler. Gitu kan ya. Nah, ini untuk menutup aurat di Arab itu melewati jilbab itu kebudayaan apa memang perintah dari Tuhan itu? Nah, kalau kita bahas budaya, maka kita harus kasih tahu dulu nih. Budaya itu ada yang nanti jadi bagian daripada agama, bukan jadi agama ya, tapi jadi bagian daripada agama, pertimbangan dari agama, tapi ada juga bagian agama yang jadi budaya. Bagian agama yang jadi budaya. Yang paling banyak kita lihat jelas yang bagian agama yang jadi budaya kan ya. Contoh tarawih itu udah kayak jadi budaya. Misalnya lagi sholat udah jadi kayak budaya, kehilangan makna aslinya gitu maksudnya, udah jadi budaya, bukan agama lagi. Nah, kalau menutup aurat tuh kemudian datangnya dari mana? Datangnya dari agama. Karena di masa dulu malah orang-orang nggak pakai penutup aurat. Makanya kalau ada orang bilang, wah pakai jilbab lu kayak zaman dulu aja. Oh salah. Kalau Anda lihat zaman dulu justru nggak nutup aurat. Justru nutup aurat tuh baru ada ketika datang Islam dengan rincian-rincian tertentu. Nah itu adalah kemudian gitu. Iya gitu. Justru dulu nggak ada. Contoh misalnya ya, dulu ketika orang-orang Arab berpakaian, yang panjang tuh di belakangnya, malah dadanya dibiarin kebuka, yang panjang belakangnya. Nah ketika Islam datang justru harus diulurkan menutupi dada.
Lalu kemudian belakangnya justru tidak diperintahkan seperti sepanjang di depan. Walaupun mau panjang dua-duanya bagus. Karena itu adalah ya namanya ya potongan fashion lah. Gitu kan ya. Nah tapi itu kemudian dirinci oleh agama. Nah bagian mana yang budayanya? Bagian budaya adalah berpakaian gelap. Itu namanya budaya. Karena budaya orang beda-beda. Di Arab sana berpakaiannya gelap. Di Afrika mungkin pakainya earth tone misalnya. Di Melayu, wow tabrak semua. Gitu kan ya, tabrak masuk gitu kan. Warna-warni. Merah, emas, hijau gitu kan ya. Itu masuk jadi satu. Nah, itu bedanya. Soalnya gini Pak Dokter, seandainya nilai Islam itu turun di Arab, terus bercampur dengan keadaan sekitar gitu. Sekarang kan Islamnya jadi kayak ke Arab-Araban. Arabik banget, betul. Arabik banget nih Islam. Nah, ini nggak cocok nih masuk ke Eropa. Betul. Yang semuanya dari awal udah lebih beda, terbuka dia. Tengah aja gini nih, kalau nilai Islam ini kan yang kita pelajarin selama 20 episode ke belakang tuh gue udah nangkep poinnya nih logik dan bagus. Ya. At least Pak Ustadz, kalau Islam dimurnikan tidak warna Arab, masuk ke Eropa, at least mereka nggak bangga gitu jadi homo sama lesbi gitu. Itu yang penting. Tapi soal Islam mau masuk ke Eropa atau Amerika, orang udah gak dulu deh gitu. Karena udah bewok. Ada unsur budaya dengan agamanya sudah kawin. Kawin banget sama kearapan Pak Ustadz. Iya sih. Makanya, ada gak sih Islam yang lebih natural gitu? Nah makanya sebenarnya orang-orang zaman sekarang berusaha untuk memisahkan itu sebenarnya. Jadi agama yang turun itu sebenarnya apa esensinya? Itu ini penasaran nih waktu pertama kali turun ke Rasulullah tuh ke Nabi Muhammad. Betul. Sebenarnya itu kan apa? Esensinya kan nilai-nilai yang baik. Betul. Cuman ketika dipadukan sama budaya Arabnya ya memang Nabi itu dari Arab. Betul. Gitu. Jadi kecampur sekarang nih. Ya, makanya sekarang sebenarnya sudah jelas sih. Ada yang namanya agama, ada yang namanya ekspresi agama. Nah ekspresi agama tidak dipungkiri, ada di setiap tempat. Contoh misalnya, orang kan nggak memungkiri ada namanya karakter kolektif. Orang Jawa punya karakter kolektif, orang Ambon punya karakter kolektif, orang Batak, orang Sunda punya karakter kolektif, orang Cina punya karakter kolektif. Itu kan ya. Nah, apakah salah punya karakter kolektif? Tidak. Contoh misalnya ya, budaya yang namanya hijrah, bukan hijrah, apa tuh kalau mudik itu kan baliknya, kalau perginya apa? Merantau. Budaya merantau itu hanya ada pada orang-orang Jawa sama orang-orang Sumatera. Tapi orang Sunda itu jarang ada budaya merantau. Coba lihat, orang Sunda dibandingkan orang Jawa, itu orang-orang Sunda nggak banyak merantau. Makanya ada namanya budaya kolektif. Contohnya lagi, orang Batak misalnya. Orang Batak katanya kalau satu orang dia solo, 2 orang dia main catur, 3 orang dia bentuk trio. Itu kan. Iya juga sih. 4 orang ngapain main gitar pecah suara tuh. Iya betul. Nah itu kan ada karakter kolektif. Ada orang-orang yang senang nyanyi, misalnya kayak orang-orang Manado dan segala macam. Ada orang-orang yang pintar cari duit, bukan pintar cari duit. Semuanya diukur berdasarkan materi tuh orang-orang Cina. Itu kan karakter kolektif kan gitu kan ya. Nah, pertanyaan karakter kolektif ini salah atau tidak? Tidak. Maka ketika Islam, ketika dia datang dalam bentuk esensinya, ketika diinstal kemanapun, dia punya ada karakter kolektif yang mewarnai itu, jadilah budaya. Nah maka kita lihat, yang mana esensi Islamnya? Esensi Islam ada pada Quran dan Sunnah, itu esensinya. Tapi Islam tidak menolak ekspresi daripada agama. Maka ekspresi agama Islam di Indonesia cenderung lebih ramah, cenderung lebih happy daripada ekspresi Islam yang ada di Arab. Oh, ekspresinya juga berbeda. Ekspresi nggak ada masalah. Islam di Nusantara akan menghasilkan ekspresi Islam di Nusantara. Ya karena kan mayoritas kita orang Jawa nih. Jawa. Bercampur betul. Pak Dokter sama kejawen. Ya. Ada 7 harian. Ada 40 harian tuh kalau salah Hindu ya? Iya Hindu. 40 harian. Nah ini kita pisahin ya. Kita pisahin antara budaya dan Islam ya. Apakah budaya ini mempengaruhi Islam ataukah Islam ini mempengaruhi budaya ya? Atau ada yang mereka kawinin? Nah tadi aku bilang. Ada hal-hal yang kemudian budaya di dalam Islam, budaya-budaya akan menjadi bagian daripada agama atau menjadi perhitungan daripada agama. Budaya menjadi bagian dari agama. Nah, tapi bisa juga agama akan menjadi budaya. Nah ini sekarang udah salah satu contohnya nih, kita sebutin contohnya ya. Mudik Lebaran. Ada yang tadi itu kita bahas nih tadi nih. Apa tuh? Datang ke orang pinter. Itu sudah dijadiin budaya tuh. Datang ke orang pinter itu adalah budaya pra-Islam. Tapi sekarang masih banyak. Nah, berarti ada yang belum terislamkan. Karena justru ketika Islam datang, Islam menolak budaya ini. Makanya sampai ada hadis kan, siapa yang datang kepada peramal, membenarkan ramalan, maka dia tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Gitu kan ya. Nah, justru Islam datang untuk menolak budaya ini. Budaya percaya dengan mistis. Segala sesuatu disambungkan dengan mistis. Itu budaya juga? Itu budaya pra-Islam. Makanya ketika Rasul datang dan anaknya wafat, Ibrahim tuh wafat. Kemudian orang-orang pada desas-desus tuh. Ketika anaknya wafat, anaknya Rasulullah wafat, itu terjadi gerhana bulan.
Ketika terjadi gerhana bulan, dicocok-cocokin. Orang bilang, ini fenomena yang sangat berhubungan dengan wafatnya. Kata Rasul apa? Dan Rasul diwahyukan kan berarti oleh Allah. Katanya Rasul, jangan disambung-sambungi. Nggak ada urusannya. Ini fenomena kekuasaan Udah ngomong Allah. gitu juga? Udah ngomong gitu. Nabi Muhammad ngomong gitu? Betul. Padahal kalau dia mau manfaatin bisa kan? Bisa. Untuk glorifikasi dirinya. Untuk branding. Untuk branding. Lu pernah nggak sih? Misalnya buat lagu kayak gitu ya. Nggak laku. Gue pernah nggak kayak gitu? Apa lo buka usaha nih ya? Nggak laku nih ya? Kata teman-teman yang paling sering itu apa? Lu kurang sedekah lu. Tai kucing itu mah. Betul. Nggak ada gagal usaha lagi lah. Nah itu. Betul. Tapi kan di Indonesia itu kayak jadi budaya segala sesuatu ini dihubungkan ke mistis. Nah itu yang aku bilang, itu budaya pra-Islam yang akhirnya ketika di dalam Islam dia menjadi legitimasi. Padahal nggak ada. Tidak ada ya Pak Ustadz? Tidak ada. Contoh nih, aku kasih tau logikanya ya. Kalau ada orang bilang, contoh dia gagal dalam bisnis, pendekatan pertama pasti mistika, bukan logika kan? Iya. Kenapa mistika? Karena memang ini adalah pra-Islam sudah begitu. Pasti dia bilang, untuk menjustifikasi itu dia bilang, kamu kurang sedekah. Pertanyaanku nih, logikanya ya, pertanyaanku adalah, kalau dia berhasil kemudian bisnisnya, apakah dia nggak sedekah lagi? Sedekah itu, lu mau nggak ada uang, lu mau ada gagal, uang, mau berhasil sedekah. Kan sedekah. Lu mau kemudian miskin, lu mau kemudian kaya, tetap lu sedekah. Lu mau populer, lu nggak mau populer, tetap sedekah. Betul. Kan artinya sama kayak kita bilang kemarin lah. Wajib ya Pak. Lu mau sakit, lu nggak mau sakit, ruqyah tetap wajib. Bukan wajib, ruqyah itu tetap sunnah. Meruqyah diri dengan ayat-ayat Al-Quran itu tetap sunnah. Lu nggak usah sakit dulu untuk nunggu lu ruqyah. Kesurupan dulu. Iya, ya kan orang kesurupan baru ruqyah. Ya jangan kan itu. Nah, yang anehnya adalah justru orang-orang yang sakit yang dibacain Quran, yang sehat enggak. Itu masalahnya. Harusnya sehat juga kan. Itu mistika bagiku, bukan logika. Lu pernah lihat nggak sih? Zaman sekarang ya lebih parah lagi. Suami selingkuh, dia ruqyah. Bukan gue ngomong apa sih, ruqyahnya boleh sih, bagus sih. Itu mau dia selingkuh, mau dia nggak selingkuh tetap di ruqyah. Ruqyah ada urusan ya. Tapi cara berpikir mereka itu, maksudnya cara berpikir mereka kalau ada yang selingkuh, ini pelet nih, ini kayaknya jin nih. Padahal memang dialah jinnya. Bukan dialah jinnya, dia setannya. Pak Ustadz, mau nanya nih, ini kan sering terjadi di bulan puasa nih, menjelang Lebaran. Itu ziarah itu tuh syirik nggak sih Pak Ustadz? Ziarah. Jadi gini, ziarah itu sendiri artinya adalah menziarahi, artinya mengunjungi. Makanya ziarah itu bukan hanya pada orang mati, orang hidup juga perlu diziarahi. Serius? Ziarah itu artinya zaro, artinya berjalan, mengunjungi. Oh. Jadi mengunjungi, contoh ya, saya lagi mau ziarah kepada guru saya itu boleh, padahal dia belum mati. Itu nggak ada masalah, karena ziarah artinya mengunjungi. Contoh, aku mengunjungi Mesir, itu bahasa Arabnya zurtu bi Mesir. Aku mengunjungi Mesir. Nah, berarti ziarah itu di dalam bahasa Indonesia cuma mengunjungi orang mati. Oke. Nah, berarti kita sekarang baca dan kita bahas tentang bagaimana mengunjungi kuburan. Itu kan orang mati. Hukumnya apa? Boleh. Bahkan disunahkan di dalam Islam. Oh, ada di Islam. Benar mau nanya, di Islam gimana? Disunahkan. Disunahkan tuh dianjurkan. Karena kalau ngajak ngomong batu nisan tuh gimana Pak Ustadz? Nah, ngajak ngomong batu nisan ada nanti pembahasannya. Terus berdoa lagi. juga. Nah, Papa, kalau doain ya, apa dokter? Doain aku ya, enggak? Oh iya, minta doain bapaknya. Nah itu pembahasannya beda lagi. Kita bahas dulu pertama ziarah kubur. Ziarah gimana? Ziarah kubur hukumnya sunnah. Karena Rasulullah sebelum meninggal itu memperbanyak ziarah kubur. Dan setiap ziarah kubur, apa kata Rasulullah? Rasul mendoakan mereka yang di dalam kuburan itu. Lalu kemudian Rasul berkata bahwasanya sebentar lagi kami bersama kamu. Oke. Nah itu berarti untuk mengingatkan diri, karena Rasulullah berkata sebaik-baik pengingat adalah mati. Maka ketika orang mengingat mati, itu otomatis selesai itu semua maksiat tuh. Artinya kalau ada orang yang banyak maksiat, itu berarti dia jauh daripada mengingat mati. Nah makanya orang-orang yang mengingat mati selalu baik. Nah cara mengingat mati yang paling bagus, pergi ke kuburan. Lihat tuh semuanya. Lihat tuh. Lihat kematian kan? Betul. Fir'aun mati. Korun yang paling kaya mati. Siapa lagi? Haman yang paling pintar mati. Orang populer mati, semuanya mati. Jadi lagu tuh. Orang kaya mati. Kayak gitu-gitu. Yang nyanyi juga mati juga. Makanya kalau ada orang ngomong jangan foto bertiga, yang tengah pasti mati. Lah emang yang pinggir nggak mati? Mati juga. Yang foto mati nggak? Mati juga. Gimana Pak Ustadz itu? Yang nggak foto mati juga. Yang ngajak ngobrol kuburan tuh gimana? Nah, berarti kita udah jelas dengan ziarah kubur hukumnya sunnah. Nah, tolong dibedakan ziarah kubur dengan syirik. Syirik adalah menjadikan Allah punya tandingan. Itu syirik. Allah itu nggak suka menjadi punya tandingan. Allah itu pencemburu. Nah, artinya kalau kita treat misalnya pasangan kita supaya dia nggak cemburu, Allah harus lebih di-treat lebih daripada itu. Makanya contoh ya, syirik ini kan pekerjaan hati nih, bukan pekerjaan amal. Contoh ya, dia minta sesuatu pada kuburan. Itu syirik.
Dia minta sesuatu pada kuburan. Itu minta doakan tadi berarti. Minta doakan tadi ya. Nah contoh ya. Kalau doa beda lagi. Kalau doa pertanyaanku adalah orang di dalam kubur tuh bisa apa? Makanya kan di dalam Islam diajarin bahwasanya orang-orang itu kalau mau beramal pas masih hidup. Di hidup ini kata Imam Ali bin Abu Thalib bahwasanya ketika kita hidup ada amal tanpa ada perhitungan. Nanti setelah kita mati yang ada perhitungan yang nggak ada amal. Pertanyaannya kalau kita bacain, misalnya contoh kita bacain Al-Quran kepada orang yang sudah mati, pertanyaannya dia masih bisa amal nggak? Contoh misalnya kita baca wa aqimus shalah, ayo tegakkanlah sholat. Kalau dia tegak sholat beneran, wah ya serem sih, serem kan? Nah tapi iya. Tapi kalau kita jadikan bahwa kita membaca Al-Quran sebagai anak yang soleh dan kita niatkan atau tidak kita niatkan, apakah mereka akan dapat pahalanya daripada perbuatan anak soleh? Dapat. Beda ya. Jadi kemudian kalau kita bacain dia supaya dia kemudian dengar dan berbuat nggak bisa. Oke. Kita minta nggak bisa. Itu yang saya yakini. Kalau doa berarti ya papa doain aku ya semoga usahaku lancar. Jangan doa ke papanya, doanya ke Allah. Lah masa bapak nggak bisa berdoa? Pak dokter, Pak Ustadz, gue jadi kepikiran sesuatu deh. Ini rada balik sedikit ya. Dulu waktu Siddhartha Gautama dapat pencerahan dari Tuhan juga dari cahaya. Buddha itu warnanya jadi kayak gitu tuh. Terus Islam kan Arab gitu. Hindu India. Terus Yahudi tuh Israel banget lah itu Yahudi. Ini apakah memang pattern nih Tuhan menurunkan sesuatu itu cahaya? Iya, Tuhan menurunkan ya kayak seperti kayak Islam gitu. Nilai-nilai baik ini di setiap tempat tuh jadi bercampur dengan dimana diturunkan gitu. Sehingga terciptalah jadi agama namanya nih. Banyak nih. Ya kan kalau Buddha itu kan bukan Arab banget Buddha. Berarti apakah itu pas turun, ini Tuhan nih memang berkali-kali nurunin nih. Buddha kan duluan. Islam dulu. Islam habis itu lebih modern sekarang kan. Terus Yahudi juga, Hindu. Pikirin gak Pak Ustadz? Waktu lu ngomong, yang gue kebayang tuh ada lagunya tuh. Lagu Senggokong kan. Oke, menarik. Ini gimana nih? Oke. Ini soalnya berhubungan nih. Aku yakin sebenarnya yang berhubungan kebaikan tuh berhubungan satu sama lain. Keburukan juga berhubungan satu sama lain. Maka konspirator keburukan dan penganjur kebaikan tuh pasti sama. Aku yakin setan tuh ada di mana-mana. Makanya dari ujung timur sampai ujung barat biasanya sama tuh. Ritualnya sama. Sama-sama nyembah matahari. Nggak di timur, nggak di barat, matahari disembah dan segala macam. Nah, yang antum bilang itu adalah bias namanya. Bias agama itu seperti apa. Tapi aku yakin agama itu daripada satu sebenarnya. Cuman ketika sampai ke satu tempat atau sampai pada orang-orang tertentu dia ada biasnya. Nah, itulah kemudian kemampuan kita untuk melihat yang mana yang pure-nya ini dan yang mana yang bias. Dan yang bias ini pasti akan jadi budaya tadi kan ya. Nah, budaya mana yang masih bisa ditolerir, budaya mana yang nggak bisa ditolerir. Nah, itu tugas agama tuh. Tapi pionnya pasti sama. Menarik Son Gokong. Contoh, Son Gokong. Son Gokong mencari kitab ke sebelah barat. Lihat ya, orang Cina itu bikin Son Gokong. Dia udah tahu kitab itu sebelah barat. Sedangkan orang-orang dulu menyembah dewa, penyembah dewa itu kalau bikin kuilnya ngadep ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab ke sebelah timur. Orang barat nyari kitab sebelah timur, betul. Orang timur nyari kitab ke sebelah barat. Nah, di tengah-tengah itulah tempat peradabannya manusia. Makanya agama-agama itu dapatnya dari tengah situ. Ya kan itu namanya Syam itu kan daerah pertengahan. Mesopotamia itu juga daerah pertengahan. Nah maka daerah pertengahan itu yang kemudian dapat dalam tanda kutip agama-agama itu tadi. Nah tapi kebaikan itu universal. Nah tinggal kita lihat dari kebaikan yang universal ini kebenaran apa yang menyatukan mereka semua. Karena kebaikan itu adalah ekspresi daripada kebenaran. Gitu, bukan sebaliknya. Oke, jadi kita runtut tadi ya. Ke atas dong. Percaya mistis tadi pra-Islam ya. Berdoa dengan kekuburan itu sunnah, tapi berdoa itu dengan Tuhan ya. Kita mendoakan yang sudah meninggal, oke, nggak ada masalah. Aku mau kasih tahu. Dokter tahu awal daripada syirik itu di Nabi siapa? Nah, ini gimana? Awal syirik. Jadi Nabi Adam tuh nggak syirik. Anak-anak Adam berdosa, tapi tidak syirik. Tapi syirik itu dimulai dari zamannya Nabi Nuh. Oh iya benar, makanya betul. Gimana caranya kemudian syiriknya Nabi Nuh? Mereka buat patung-patung orang yang sudah mati. Lalu iblis meyakinkan pada manusia bahwasanya mereka bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih mudorot. Bisa ngasih manfaat dan bisa ngasih keburukan. Maka orang-orang tuh minta kepada patung. Tolonglah ini Hubal, Manat, apalagi Siwa segala macam.
bukan Siwa, siapa? Siwa kalau nggak salah. Atlata, Uzza, Manat segala macam. Tolonglah ini kemudian agar kami ini minta kekayaan. Iya, hujan segala macam. Minta rizki, minta hujan. Betul. Yang diminta bukan Allah. Padahal awalnya itu adalah dianggap cuma ini wasilah aja. Wasilah kepada orang soleh. Nah makanya kalau kita bicara, balik lagi ya. Kalau kita bicara kubur, sekali lagi ini pasti perbedaan pendapat. Cuman silahkan sampaikan dalilnya. Karena menurut saya secara pribadi kita doa tuh ke Allah. Itu sudah cukup. Nah kalau ada orang-orang yang kemudian meyakini bahwasanya mereka berziarah kepada orang-orang yang soleh dalam tanda kutip. Bagi saya berhusnudzon. Contoh mereka ziarah ke Wali Songo. Aku gak ada masalah. Aku juga ziarah kepada Wali Songo. Aku juga ziarah kepada orang-orang yang dalam tanda kutip hebat-hebat di dalam Islam. Tapi aku berhusnudzon bahwasanya aku datang ke sini untuk mengingatkan bahwasanya ini loh aku mengingatkan mati itu yang pertama. Yang kedua aku berhadapan dengan orang-orang yang dulu hebat. Dan gimana caranya agar aku bisa untuk reflect kepada mereka. Tapi bukan minta sesuatu. Bukan menuhankan mereka. Pak dokter, aku mau nanya lagi satu lagi nih. Ini Pak Ustadz, Islam ini bisa dimodif gak sih? Sesuai dengan, supaya gak Arab banget balik yang kayak tadi. Misalnya dia, ada orang mau masuk Islam dia di Norway misalnya. Betul. Kan kebudayaannya Viking tuh. Betul. Bisa gak dia dimodif gitu? Justru Viking akan sangat cocok banget dengan Islam. Waduh, kenapa jadi cocok? Karena Islam menghargai banget keberanian mereka. Iya juga, Islam menghargai banget, terus kemudian mereka tuh bisa berkorban. Kan coba tanya sama Viking. Di Valhalla kan? Iya Valhalla. Iya benar. Dan mereka tuh Valhalla gitu kan ya. Kalau di Miami misalnya. Miami itu apa? Misalnya orang-orang apa tuh? Bikini. Naked. Ya kan kalau di pantai kan naked kan? Ya dia mau menerima Islam nih. Dia sebagai ajaran. Senang naked misalnya. Ya kan kalau di pantainya pakai bikini dan naked dia senang seksi. Islam menghargai orang seksi. Bahkan aku tuh bilang pada semua ibu-ibu tuh, jangan sampai kalian tuh ketika sudah jadi seorang muslim pakai kerudung, Anda nggak ngerti bagaimana membuat suami Anda tuh, mohon maaf, gitu kan ya, menyukai Anda lebih daripada yang lainnya. Benar juga sih. Kan ya. Artinya Islam nggak melarang seksi, cuma Islam mengatur seksinya buat siapa. Itu, ini kerennya tuh Islam tuh. Seksinya jangan dikasih orang lain jadi diskon. Nah benar, itu benar. Benar, yang namanya eksklusif itu dilihat sama pasangan lo doang. Ini keren Islam tuh di situ. Premium. Nah makanya aku tuh bilang ya, termasuk aku tuh bilang sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu dok, Masya Allah dok, itu punya seragam tiap hari apa? Senin bajunya apa, Selasa bajunya apa dan segala macam. Tapi kalau pas sama suaminya, itu dasar dari zaman kuliah. Kayak gitu aja. Udah bolong lah, bau ikan asin dan segala macam. Tapi itu Pak Ustadz, itu nilai itu kebudayaan Arab apa memang dari Allah itu? Yang mana? Itu soal menutup aurat itu. Menutup aurat itu dari Allah. Karena kebudayaan Arab nggak ada. Kebudayaan Arab nggak kayak gitu. Kebudayaan Arab tadi kerudungnya ke belakang, lalu kemudian kebuka dadanya, lalu kemudian kakinya nggak ada segala macam, kemana-mana pakai gelang segala macam, namanya mahaluzinah, tempat dikasih perhiasan, kakinya dikasih emas, ini pahanya dikasih emas dan segala macam, dan ada dandanannya. Kalau mohon maaf pelacur dandannya kayak apa, lalu kemudian orang-orang terkenal kayaknya kayak dandannya kayak apa, dalam Islam semuanya disamain. Oh berarti waktu nilai baik ini turun dari Tuhan tuh ke Rasul memang merubah situasi di Arab ya. Makanya Arab jadi heboh. Karena jadi gini, lu bisa bayangin ya, andai kan Rasulullah Muhammad itu tidak bawa apapun yang bertentangan, dia heboh nggak? Nggak kontroversi. Ya, enggak. Pasti kontroversi. Dr. Richard kontroversi karena dia bawa sesuatu yang beda, yang nggak mudah diterima sama orang. Nabi Muhammad bukan hanya bawa sesuatu yang berbeda, diametral. Maka yang paling heboh itu kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy tahu Rasul bawa sesuatu yang lebih bagus daripada yang mereka tawarkan. Ketika itu orang-orang tahu, ini mereka bisa jadi nggak punya kekuasaan lagi. Oh, berarti sebelum Islam itu turun, ada apa yang disembah itu di Arab itu apa tuh dulu? Semuanya menyembah berhala. Oh, jadi ada set of rules, value hidup yang benar-benar diametral yang Rasul kemudian kritik. Pertama adalah penyembahan terhadap berhala. Yang kedua adalah equilibrium atau ekuitas di antara manusia. Misalnya posisi perempuan itu parah banget tuh. Di Arab sih parah banget. Islam langsung ngasih posisi perempuan tiba-tiba ditempatkan gini. Heboh nggak orang? Coba lu bayangin, zaman dulu perempuan tuh nggak jadi perempuan nggak dapat warisan, bahkan bisa jadi warisan. Islam datang. Perempuan jadi warisan. Jadi warisan. Contoh ya, misalnya ini ada seorang laki-laki, bayangin nih kalau tiap tahun dia nikah, umurnya 60 tahun, berapa bininya? Buset 40 lah 30 lah. Kalau tahun dia nikah 2. Ya juga. Dan itu biasa udah di Arab. Ketika contoh misalnya dia umur 60 tahun nih, berarti ada yang bervariasi tuh. Ada yang umur 60, ada yang umur 50, ada yang sampai umur 20. Benar, ada yang iya betul. Nah, tiba-tiba dia meninggal. Ini diwarisin ke anaknya. Bininya bisa dinikahi sama anaknya.
Kalau dia punya anak namanya siapa tuh? Anaknya manggil Pak? Engkong? Bingung juga ya. Atau Bapak? Oh berarti kayak waktu itu pembahasan kita tuh kan banyak orang pengen masuk Islam gara-gara bisa bisa poligami. Iya. Ternyata pas Islam datang. Iya dulu bisa 20-30 pas Islam. Aku mau cerita itu. Ini kisah nyata nih. Beberapa hari yang lalu. Yang mana? Ada seseorang yang ngomong dengan aku. Nah, kenapa lu buat acara download cerita dengan Ustadz Felix katanya kan? Mau nikah lagi loh kayak gitu kan. Tahu gak aku ngomong apa? Karena dia ngomong tuh di satu-satunya agama di dunia ini dia bilang yang memperbolehkan menikah lagi cuma Islam. Karena yang lain agama yang lain kan cuma satu tuh, gitu kan. Cuma yang Islam ini cuma bisa lebih dari, dia ngomong seperti itu. Kok gak aku jawab? Ya aku mau banggain dulu diriku. Yoi. Aku kan dia kan ngomong kayak gitu kan seolah-olah menganggap bahwa Islam tuh tidak ada baiknya kan. Betul. Itu kan yang pengen disampaikan kan. Aku ngomong sebenarnya nggak kayak gitu loh. Kalau kalian menganggap dari sisi yang positif, aku bilang. Kok nggak sebelum adanya Islam, orang itu tuh nikah sampai 20 orang, 30 orang. Iya benar. Dan itu tuh nggak diatur. Kita jadi ngajarin, gue juga ngomong kayak gitu kok waktu itu. Orang itu nikah sampai 20-30 orang dan seenak-enaknya, gue bilang kan. Lalu datanglah Islam yang pengen memperbaikin ini. Dan pada zaman itu, ini adalah yang terbaik. Memang sekarang, kalau tolak ukurnya sekarang, memang tidak sesuai, gue bilang. Karena di sini sekarang kita mengakui banyak yang protes satu, ya kan, perselingkuhan itu tidak baik dan lain sebagainya. Memang agak nggak sesuai karena zamannya berbeda. Tapi pada zaman itu amat sangat bagus banget, gue bilang. Jadi 4 tiba-tiba ya? Iya, jadi 4 dan semuanya tuh diatur. Bahkan kita atur yang namanya adil, harus diatur dengan apa. Tapi memang ada perubahan zaman yang sekarang terjadi sehingga ngelihatnya seolah-olah itu gak baik. Betul. Padahal sebenarnya kalau kita lihat agama-agama lain ya, ini kalau mau konsisten, sekali lagi Indonesia standar ganda tuh. Pertanyaannya kalau agama-agama lain, contoh misalnya Kristen misalnya, atau Yahudi, kan mereka pasti mengaku Ibrahim dong. Ibrahim istrinya berapa coba tanya? Iya juga ya. Nah kalau dibilang Bani Israel itu artinya 12 anak Yakub. Pertanyaannya apa 12 dari istri yang satu? Ayo loh. Belum tentu. Enggak tentu juga. Sudah pasti ada 4 ibunya. Ibunya 4. Yusuf dan Benyamin itu dari ibu yang satu. Sementara kemudian ada 3 ibu yang lain yang ngelahirin ada 10 anak yang lain. Ayo loh, berarti mereka poligami. Pertanyaan yang kedua, Yesus bagi orang-orang Nasrani kan jelas nggak nikah kan ya. Nah pertanyaannya, apa lu harus nggak nikah semua yang masuk Kristen? Sama kayak di Islam, apakah di dalam Islam harus nikah 4 semua? Enggak, karena itulah namanya syariat kan gitu kan ya. Ini logiknya gitu. Itu logik kan ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, kalau kita balik lagi kemudian dalam perkara agama memang betul. Jadi di dalam Islam tuh semuanya itu diatur oleh Allah. Nah, nanti yang diatur oleh Allah nih ada yang diametral dengan budaya seperti yang tadi, tiba-tiba perempuan itu dapat warisan, itu heboh semua orang. Bayangin laki-laki yang toksik itu. Perempuan dapat warisan. Oh, gak gua. Ada perubahan peraturan. Yang kedua, haid itu dibilang penyakit parah. Dulu. Perempuan haid, pindahin dari rumah, jangan dideketin. Di dalam Islam nggak apa-apa, yang nggak boleh cuma bersetubuh aja. Karena penyakitnya juga sih itu kan bulanan ya. Betul. Kenapa penyakit parah? Kenapa penyakit parah? Di dalam Islam yang penting lu nggak boleh masuk. Oh berarti setiap cewek dulu disehina itu. Sehina itu. Udah pasti semua cewek mengidap penyakit parah dong. Bener, karena punya haid kan. Kata Allah gila kali ya. Gak ada masalah. Gue bayangin ya. Gila kali zaman dulu. Kita aja yang kasih edukasi ke masyarakat kayak gini ya. Sampai berdarah-darah kadang-kadang. Gue bayangin gak kalau Rasul ya. Dengan bawa seaturan yang namanya kontroversi itu. Berubah banget. Iya kontroversi. Iya. Makanya orang nonton ini jadi apresiat sama Dr. Richard. Karena mereka belum pernah ketemu kafir Quraisy. Iya. Belum ada apa-apanya. Lebih parah berarti. Lebih parah jauh. Berarti kafir Quraisy ini dia menganut agama apa? Kan menyembah berhala. Cuma kebudayaannya kebudayaan apa? Dia sebenarnya nggak punya agama, dia status quo. Dia intinya kekuasaan aja. Maka bagi mereka nggak peduli dengan agama apapun selama nggak ganggu kekuasaan mereka. Makanya sebenarnya yang banyak bersinggungan dengan agama itu bukan agama lain, tapi kekuasaan yang lain. Dan sejarah kan mengatakan begitu tuh dalam political science orang nggak lihat agamanya apa, konflik itu kenapa kan itu ya. Ternyata konflik itu ada karena Islam bawa sesuatu tata cara yang baru dalam mengatur kehidupan, sementara yang sudah ada mempertahankan status quo. Nah tinggal diadu kan harusnya kan yang mana yang lebih bagus. Contoh misalnya, Islam tadi membawa tentang perempuan kayak tadi. Islam membawa tentang ekonomi, Islam nggak boleh riba. Padahal mereka sistem ekonomi mereka basicnya waktu riba. Mana nggak ngamuk tuh orang. Lu bayangin aja nih, misalnya contoh ya. Ada orang yang kaya raya dari riba.
dapat 271 triliun misalnya dari situ. Waduh. Itu korupsi beda ya. Waduh. Misalnya, tiba-tiba ini nggak boleh, itu sama aja lu ngancurin periuknya dia. Ya dia bunuh lu lah. Itu kan ya, kira-kira gitu. Berarti sistem riba ini dari dulu udah ada. Dari dulu sudah ada. Dalam sistem perbudakan misalnya, Islam menentang perbudakan. Walaupun tidak secara frontal, tapi menjadikan para budak ini sebagai cara untuk bisa dibebaskan dalam agama. Contoh misalnya ada orang batal puasa tanpa alasan yang benar, dia disuruh membebaskan budak. Nah sementara orang zaman dulu dagangnya budak bro, gimana ceritanya? Mereka merasa terancam dong, bisnis gua mau ditutup. Langsung ditutup tuh bisnis itu. Dan bisnis paling banyak apa? Bisnis sesembahan tuh banyak tuh. Ya kayak di PK itu, bisnis sesembahan tuh banyak. Orang bikin patung, terancam kemudian bisnisnya orang ekspor impor patung. Jadi intinya adalah sebenarnya di saat dunia tidak baik-baik saja, agama ini datang, terutama agama Islam ini datang, mencoba memperbaiki dunia tersebut. Dulu dia bukan agama nih dulu. Itu dia Rasul ngomong nggak? Ini Islam gitu. Islam. Oh dia ngomong. Islam adalah satu-satunya agama yang nama agamanya dan pemeluknya itu langsung dikasih oleh Allah. Sementara yang lain, mohon maaf, setahu saya tidak. Enggak, betul. Memang iya secara sejarah iya. Tapi di dalam Islam sendiri, Allah sampaikan nama agamamu adalah Islam, pengikutnya namanya Muslim. Makanya tidak dikatakan Muhammadanism. Tidak dikatakan Muhammadisme, bukan. Tapi dikatakan adalah Muslim, bukan Muhammadanism, bukan pengikut Muhammad. Muhammadiyah ada organisasi. Tapi orang-orang barat ngertinya apa? Kita itu adalah Muhammadiyah, pengikutnya Muhammad. Sama seperti mereka mengatakan pengikut Yesus adalah Kristen. Karena Kristos jadi Kristen. Pengikutnya kemudian Nabi Abraham, Abrahamik gitu kan ya, religion dan seterusnya. Islam enggak, Islam namanya dan pengikutnya langsung dikasih oleh Allah. Gitu. Dari dalam Al-Quran. Agamanya Islam, pengikutnya ininya Muslim. Iya betul. Oke, kita lanjut ke budaya yang lain Pak Ustadz. Kalau misalnya orang meninggal Pak Ustadz didoakan sampai berapa hari? 7 hari, 7 malam. Itu Islam atau budaya? Pertama doanya itu adalah Islam. Tapi berapa harinya itu jelas budaya. Itu jelas budaya. Karena tadi kan kejawen ya. Karena balik lagi, karena di dalam Islam gampangnya gini. Balik lagi ya, kita disclaimer dulu, aku mungkin salah. Karena netizen sekarang kan ngomong gini, Ustadz jangan ngomong selain dengan pengetahuan. Enggak, aku masih ngomong berdasarkan pengetahuanku. Karena aku kasih kalian gitu kan. Aku kasih teman-teman bagaimana cara berpikir di dalam Islam. Di dalam Islam sederhana. Kalau ada dalil berarti ada yang namanya berasal dari Islam. Kalau tidak ada dalil berarti budaya. Setauku 40 hari, 100 hari dan segala macam, aku masih cari dalilnya nih, belum ketemu. Gitu kan ya. Nah, makanya ini adalah bagian daripada budaya. Tapi mendoakannya itu adalah bagian daripada Islam. Nah, menarik lagi, aku pernah di kampung bapakku meninggal. Nah, ketika bapakku meninggal, pastikan mereka akan mengumumkan, ini ada orang meninggal. Dan namanya masyarakat pasti membantu dong untuk menguburkan, untuk kemudian menghibur orang yang lagi sedih. Nah, bayangin ya, coba ya, kita anggap lu nggak ada budaya ini ya, taruhlah ya. Ada kemudian bapakku meninggal, tiba-tiba orang datang, jangan sedih ya, jangan apa ya segala macam. Nah, ini orang datang kan, ya kita sebagai tuan rumah lah, ngopi-ngopi dulu yuk. Lama-lama jadi budaya nih, harus nyediain makanan. Nah, itu menurutku beban. Makanya MUI kalau nggak salah bahkan sudah memberikan sebuah arahan bagi orang-orang yang meninggal, jangan dibebanin lagi untuk ngasih makanan atau untuk ngajain hajatan. Yang mohon maaf sekarang ini yang terjadi adalah, untung orangnya punya uang. Kalau orang nggak punya uang, ngutang untuk bikin hajatan untuk 7 harian. Seringnya kayak gitu tuh. Gitu. Itu jadi sebenarnya meninggal itu justru jadi biaya jadinya. Harusnya kita bantu. Karena budaya, bukan karena Islam. Nah itu aku bilang sudah jadi budaya. Budayanya memberatkan lagi. Harusnya menurutku ya, budaya yang baiknya adalah kita kalau ada orang meninggal, kita datang bawa uang. Gitu maksudnya. Ini loh kopinya kita tanggungin. Ini orang lagi berkabung, jangan disuruh mikir lagi. Gitu. Sesajen Pak Ustadz. Sesajen jelas. Sesajen kan tadi balik lagi ya. Ya sekali lagi ya, kita nggak bicara tentang yang lain ya, kita bicara Islam ya. Kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, maka dia tidak boleh untuk melakukan syirik. Syirik itu apa? Punya sesuatu selain Allah. Pertanyaannya, emang Allah pernah minta sesajen? Enggak. Allah paling minta kurban. Kurban itu pun Allah sampaikan di dalam Al-Quran, bukan dagingnya yang sampai ke Allah. Bukan asapnya juga sampai ke Allah. Tapi yang sampai ke Allah adalah takwanya. Sementara daging itu kalian makan. Sementara orang-orang Yunani dulu mengatakan asapnya yang sampai. Gitu kan ya. Sementara orang Yunani berkata dagingnya yang sampai. Nah maka aku nggak ngurus agama lain. Tapi di dalam Islam nggak ada sesajen. Tidak ada sesajen. Tidak ada sesajen. Tapi tolong dibedain ya. Karena ada gini.
ini aku yakin pasti banyak yang protes. Contoh misalnya ya, kita buat tumpeng misalnya. Kita pas bikin cukuran tumpeng. Pertanyaan itu sesajen atau bukan? Bukan sih kalau menurut. Kenapa kita buat tumpeng? Budaya itu. Karena itu budaya. Syukuran budaya. Itu budaya yang bagus. Simbol sih. Nah, artinya budaya ini tidak bertentangan dengan Islam. Karena kenapa? Karena kita pengen untuk supaya orang berdoa agar acara download ini bagus. Oke. Maka kita ngumpulin orang, kita kasih makan. Oke, itu simpel, nggak ada masalah ya. Mau nanya lagi nih. Kodam. Apa tuh? Ini jimat itu ada tulisan. Tapi ada tulisan Quran. Iya, lafaz Allahnya, ada tulisan di jimat buat itu gimana? Jelas itu kemudian sesuatu yang syirik. Tidak ada kemudian yang namanya jimat-jimat di dalam Islam. Sekali lagi, kalau memang ada dalilnya bisa disampaikan. Karena memang aku lihat ada beberapa orang memang punya dalil untuk misalnya contoh membaca ayat-ayat tertentu berapa kali. Atau menyimpan tulisan ayat tertentu misalnya untuk sesuatu pendapat. Kalau ini berdasarkan para ulama atau ini berdasarkan kemudian dalil, silahkan. Tapi aku melihat kebanyakan yang kita ada sekarang itu tidak berdasarkan dalil. Sehingga lebih baik dihindari perkara-perkara semacam ini. Jadi kira-kira gitu. Jadi ayat Al-Qur'an gitu ditulis atau ditaruh di mana? Dijadiin jimat. Sekarang malah ada yang lebih aneh lagi. Ada infused water Al-Qur'an. Hah? Jadi ada orang nulis Al-Qur'an terus kemudian dikasih ke air, nanti ayat-ayatnya tuh dari tinta kan. Tintanya tuh bukan degradable, apa namanya? Larut. Terus kita minum. Soluble. Diminum. Ada jimat itu namanya. Udah kayak orang Cina kan? Iya. Aku dulu pernah sakit kaki dan nenekku perginya ke dukun. Dikasih lah tuh apa namanya yang kuning itu, tulisan-tulisan tertentu itu. Aku nggak tahu tuh. Betul. Nah terus kemudian dibakar, terus kemudian aku minum. Biar masuk ke badan tuh ya tulisan tuh ya. Makanya mungkin aku jadi pintar ya. Kalau aku yakin aku pintar gara-gara itu, aku sembuh gara-gara itu syirik namanya. Berarti ada kekuatan lain selain Allah. Bahkan orang yang pergi ke dokter. Berarti kalau misalnya nih, dengerin ya. Kalau misalnya nih kita percaya dengan mistis. Ya. Kita diguna-guna, percaya dengan mistis, dan kita percaya disembuhkan oleh orang pintar atau yang namanya ustad-ustadan atau siapa. Syirik. Makanya kita bilang kepada orang yang pergi ke dokter sama. Hati-hati ya, dokter cuma mengobati. Tapi tidak pernah menyembuhkan. Kesembuhan dari Tuhan. Kesembuhan itu dari Allah. Maka yang komen-komen ini sebenarnya syirik juga dong. Makanya mungkin, kita nggak tahu, karena syirik amal hati ya. Karena kita nggak bisa judging. Berarti kalau ada orang yakin, aku datang ke dokter itu, sembuh aku. Hati-hati. Ini amal hati ya, kita nggak bisa judging, tapi ingat Allah yang cuma kasih kesembuhan, dokter cuma wasilah. Makanya ada tawasul. Tawasul boleh nggak? Boleh, selama itu ujungnya ke Allah. Aku bertawasul menyembuhkan penyakitku dengan datang ke dokter. Oke. Itu namanya tawasul. Atau ada Yonglek jadi seorang muslim nih. Terus Yonglek jadi seorang muslim, Yonglek pergi umroh. Aku bilang sama Yonglek, Lex doain gue ya nanti. Itu tawasul namanya. Aku menjadikan Yonglek sebagai perantara. Wasilah artinya perantara. Tawasul tuh mengambil wasilah atau mengambil perantara. Lex doain gue Lex di sana Lex. Lu doain aja sendiri. Enggak, kan lu ke sana lebih makbul tempatnya, itu boleh, enggak ada masalah. Yang enggak boleh aku yakin Yonglek yang mengabulkan permintaanku. Oke. Itu nasi nitip doa boleh. Jadi ini yang nitip harus doa. Tapi jangan juga ngejudge. Karena kalau ngejudge itu salah juga. Ya karena kan kalau ke Mekah itu biasanya ada tulisan itu. Apa tuh? Semoga kesini juga ya. Pap. Itu juga harus hati-hati tuh. Itu udah jadi culture tuh. Udah jadi culture, harus hati-hati. Kita nggak bisa ngejudge bahwa semua orang yang bikin konten di Mekah itu pasti riya, nggak bisa. Tapi kita juga harus menjaga agar kalaupun kita mau ngonten, kita ngonten dengan memang keikhlasan diri. Nah, jadi kita nggak boleh ngejudge intinya. Tapi harus hati-hati dengan diri kita. Nah, ini Islam cuman nggak mau ngilangin kejawenan itu gimana tuh Pak Ustadz? Oke, karena lu tadi tanyakan ya, gimana? Ini kan kalau Islam ini kayaknya kejawen tuh hari baik tanggal baik. Itu kan agama kepercayaan Jawa itu kejawen. Salah satunya. Ada Islam kejawen kan? Nah Islam kejawen ini gimana Pak Ustadz? Nah makanya gini, di dalam Islam itu sederhana. Kalau kita sudah tahu esensi Islam, maka kita tahu ekspresi-ekspresi Islam seperti apa. Minimal kita mendekati pengetahuan yang mana yang esensi, yang mana yang ekspresi aja. Nah ketika kita sudah tahu esensinya, dan ketika itu diterapkan di Indonesia, selama tidak melanggar daripada syariat Islam, maka itu tidak mengapa. Contoh kayak tadi ya, ada pendapat yang mengatakan, kalau gitu boleh nggak Ustadz aku mengadakan misalnya hajatan untuk memperingati orang mendoakan bapakku yang sudah meninggal di hari 40, ya nggak ada masalah kalau lu mau lakukan. Nah kenapa? Karena lu minta orang mendoakan bapak lu. Itu masih. Jangankan 40, hari 41, hari 42 juga nggak apa-apa. Tiap hari juga nggak apa-apa. Tiap hari juga nggak apa-apa kalau punya uang. Yang nggak boleh mewajibkan yang apa yang tidak wajib dan menyusahkan diri itu nggak boleh.
Oh, itu syariat Islam? Itu syariat Islam. Gitu kan. Tidak boleh menyusahkan. Contoh misalnya dia udah, contoh lah, dia ngutang untuk ngadain hajatan itu. Padahal dia nggak ada. Dan ngutang itu dia mungkin belum bisa bayar. Atau misalnya dia nggak punya uang, tapi maksain ada hajatan. Nah, itu problematik. Atau orang yang menuntut ada hajatan itu. Padahal itu tidak wajib di dalam Islam. Itu maksudnya. Karena kalau wajib orang nggak melakukan kan jadi dosa. Oke, balik lagi. Kalau misalnya bagaimana dengan Islam ekspresinya di Indonesia, selama tidak melanggar syariat, maka nggak ada masalah. Oh, berarti harus mempelajari syariatnya dulu dong. Betul. Contoh, dari mana tumpeng itu? Kalau kita bahas lagi tumpeng. Tumpeng itu jenis sesajen dulunya. Yang dilakukan oleh orang-orang Hindu. Betul. Tapi sesajennya ngeri. Pakai manusia. Oh, gitu dulu? Iya, bunuh cewek. Coba nanti lihat di tumpengan dulu gitu ya? Iya, maka diganti dengan nasi dan ayam. Itu kan ya. Itu kan cara untuk akulturasi. Jadi orang-orang tuh mengubah. Yang mana nih masalahnya nih? Oh, masalahnya di sini nih. Oke, kita ganti bisa nggak nih? Kalau kita ganti bisa, ya udah nggak apa-apa, lanjutkan. Itu kan ya, nggak ada masalah. Oh, dulu kan, gitu tumpengan? Dulu gitu. Dulu kan orang-orang harus ada tumbal untuk sesuatu. Ini zaman dulu tuh tumbal, ada tumbal ya. Nah, itu yang haramnya kita ilangin, yang kemudian baiknya kita lanjutkan. Itu kan ya. Nah, jadi itu nggak ada masalah selama budaya kayak gitu. Nah, kejawen sama. Yang masalahnya di mana nih? Kalau ada syirik-syiriknya ya jangan. Kalau misalnya nggak ada syirik-syiriknya, silakan lanjutkan. Misalnya contoh apa misalnya keris. Nah, itu kan bagus tuh. Keris kan ya. Pertanyaan kerisnya tuh ada masalah di mana? Kalau dia meyakini keris itu memberikan dia rezeki, manfaat atau mudarat, jadinya syirik. Tapi kalau misalnya keris itu jadi kosmetik aja. Oh, nggak ada masalah. Ini bagus misalnya. Kenapa? Ini dari bapak saya. Bapak saya ini mewariskan kepada saya. Ini jadi pusaka dalam tanda kutip keluarga. Ini nggak ada masalah. Bagus toh. Oke, kita lanjut ke kebudayaan yang lebih modern. Apa nih? Kebudayaan lebih modern. Korupsi. Waduh. Itu pra-Islam. Dari dulu juga pra-Islam. Dari dulu juga udah ada itu. Serius. Dari dulu udah ada itu mah. Kolusi. Gue lagi rame banget ini, rame banget di terutama di Instagram gue kayak gitu. Tapi gue ngerasa agak aneh sih masyarakat Indonesia ini terlalu permisif terhadap korupsi. Saking permisifnya, lu tau nggak? Ini kita nggak ngomongin orang ya, kita ngomongin korupsi ya. Saking permisifnya kayak gini. Misalnya ada orang kerja, kerjanya sudah jelas di institusi tertentu. Kita udah tahu gajinya berapa. Tapi gaya hidupnya head on. Ya, kita tahu dong pasti korupsi. Ya kan kita sama-sama tahu lah di institusi tertentu. Pasti ada main lah. Ada main. Kalau di negara lain, kita mau pacaran dengan orang itu, pasti kita nggak mau. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa itu dosa, bahwa kita tahu ini adalah jelek. Ibaratnya, bayangin kalau di Jepang aja ketahuan korupsi itu mundur, malu, nggak pakai dipecat itu. Minta maaf, ada yang bunuh diri lagi kayak gitu kan. Tapi kalau di Indonesia dari pacaran pun kita masih mau. Kita mau nikah, maka kita bangga-banggakan. Artinya di sini bukan cuma korupsinya ada permisif. Kita pun sendiri menikah dengan orang yang korupsi, berpacaran dengan orang korupsi, berkeluarga dengan orang yang korupsi, itu sudah sepermisif itu. Ya, betul. Terus pertanyaannya? Sepermisif itu loh, bayangkan. Ini sudah masuk ke kebudayaan. Pertanyaannya, kita ngomongin babi haram, korupsi gas. Kayak gimana itu ceritanya? Murtad haram. Murtad haram gak ya? Tapi kan gini, kita makan babi yang rusak gue sendiri. Betul. Kita ngomong murtad yang rusak diri sendiri. Betul. Ini kita ngomong korupsi yang rusak. Ini berapa banyak? Maksudnya Pak Dokter tuh gini, Pak Ustadz. Jadi menurut Pak Dokter tuh gini, babi tuh haram, yang korupsi babi gitu. Enggak. Cara berpikir masyarakat loh. Cara berpikir masyarakat loh. Yang kita ngomongin apa ya? Yang dia udah tahu misalnya mau nikah sama pejabat. Pejabat kan bisa apapun itu kan. Dia udah nikah sama pejabat, dia tahu nih pas udah nikah, ini uangnya uang korupsi nih. Emang kalau nggak bisa gitu kan, nggak bisa sekaya itu gitu. Betul. Tapi yang lain-lainnya dia nggak paham, korupsinya kagak. Ini gimana nih Pak Ustadz? Ya, makanya gini, penting banget untuk mengetahui tentang dosa. Masalahnya itu sebenarnya begini, menurutku ya yang salah itu adalah mereka itu tidak menganggap bahwasanya korupsi itu dosa. Kenapa tidak menganggap korupsi terlalu dosa? Kenapa tau nggak? Bukan terlalu lumrah. Ini juga gara-gara mereka sendiri yang buat. Makanya orang-orang yang kayak gini, lihat ya, semua orang korupsi itu pasti pengen memisahkan antara agama dan negara. Ini bahasan kita besok, tapi aku pengen kasih tahu. Lihat tuh yang berjas-jas orange itu, pasti dia nggak suka sama agama biasanya. Yang ngomong lah misalnya radikalisme begini, radikalisme, besok pakai jas orange. Ngomong lagi kemudian agama tuh sumber masalah negara, yang penting tuh adalah toleransi, intoleran tuh parah. Besok pakai jaket kuning. Udah banyak tuh contoh-contohnya tuh. Nah, artinya adalah apa? Kenapa mereka senantiasa ngomong gitu? Supaya orang tuh memisahkan
antara dosa agama dengan dosa ini. Artinya yang kayak gini itu kayak less guilty gitu maksudnya. Kenapa? Karena orang udah biasa. Berapa banyak percakapan kita lihat pas, mohon maaf ya, pas pilpres. Berapa banyak ada orang ngomong-ngomong kayak gitu. Mereka bilang, ya ini minimal aku nggak salah parah-parah banget kayak yang sono. Gitu kan. Ini kan problematika nih. Seolah-olah ada kejahatan yang less guilty, ada kejahatan yang guilty banget. Contoh, gak usah bilang babi haram dulu deh, murtad. Murtad sama korupsi. Kira-kira bagi orang Indonesia yang mana yang lebih dibully? Murtad. Kenapa murtad lebih dibully? Karena selama ini yang dibicarakan adalah agama itu adalah urusan agama. Negara adalah urusan negara. Sehingga kalau contoh, oke kita balik. Kalau di dalam Islam kira-kira orang korupsi hukumannya lebih parah daripada orang maling atau lebih parah hukuman kepada orang maling atau pada orang korupsi di dalam agama? Oh gitu? Ya. Maling itu potong tangan, korupsi itu bisa dibunuh. Di Islam tuh? Di dalam Islam. Karena korupsi itu letaknya lebih tinggi daripada maling. Maka nggak setuju dia kalau maling versi gede kan? Maling versi gede kan? Iya, lu tahu nggak sih? Kita ngomongin salah satu yang lagi viral sekarang ya. 271 triliun. Itu 271 triliun itu ya kalau masyarakat nggak bisa hitung, gue bantu ini kalian hitung. Kalau lu nabung satu hari 1 miliar, satu hari 1 miliar nih nabung, mungkin nggak kayak gitu. Itu aja susah banget kan. Itu lu butuh 721 tahun. Ya. Baru bisa kekumpul 271 triliun tadi. Sehari se-M. Sehari se-M itu butuh 721 triliun. Ya. Itu 721 tahun. Benar, hitung kalau nggak percaya. Enggak, 721 hari. Tahun. Enggak kan kalau sehari. Satu triliun kan 1000 M. Satu hari kan 1 M. Ya. Satu tahun 365 hari. Kalau 271 triliun tuh berapa ribu M tuh? 275 ribu miliar. Oh ya benar. Anjing banyak juga ya. 721 tahun. Lu nabung. Beneran hitung aja pakai kalkulator. 721 ribu bagi 365. 271 ribu bagi 27100 bagi 365. Iya, kan benar kan? 739. Iya. 39 tahun. Iya. 270.000. 271 bagi 365. Bagi 365 kan? Sorry, bagi 365. Cuma 2 ya 740. Benar, aku nggak salah itu. Bener. Anjir, sehari se-M tuh ya. Itu bayangin ya. Itu baru kerugian negara ya. Lu bayangin akibat dari sana itu kerugian negara. Belum akibat dari kemiskinan orang, masyarakat penduduk. Berapa banyak masyarakat penduduk yang ngerasa dirugikan. Yang ketiga, lu itu nggak berapa banyak kerugian dari dampak kerusakan lingkungan yang terjadi. Kerusakan lingkungan terjadi itu masif banget loh. Belum lagi biota laut, belum lagi biota ini, belum lagi biota itu. Itu duitnya banyak banget kemana aja. Dan itu baru satu orang bro. Emang lu yakin itu satu orang? Itu masalahnya. Nah makanya kalau di dalam Islam, sebenarnya begini. Gimana nih kalau kira-kira ada orang kayak gitu? Ya jelas mati. Itu jelas tuh. Artinya kalau yang namanya korupsi, itu bisa kemudian parah. Karena gini. Jadi gini ceritanya. Tadi kan dibilang babi atau murtad sama kemudian sama korupsi. Lihat ya. Kalau di dalam Islam, ada orang yang melakukan suatu dosa dan orang ini adalah posisinya lebih gede, maka hukumannya lebih gede. Karena kenapa? Karena dia tidak bisa disamain sama orang biasa. Karena kalau orang yang nggak punya makan dan dia maling makan, itu malah nggak dihukum di dalam Islam. Yang dihukum siapa? Penguasanya. Kenapa bisa ada orang miskin? Oke. Kenapa bisa ada orang nggak makan? Kamu kerjanya apa? Ini orang-orang lain yang makan. Kenapa ada satu orang nggak makan? Dia maling, terus dia bilang, maling cuma untuk makan aja. Nggak dihukum di dalam Islam. Oh gitu? Nggak dihukum. Kalau dia maling tidak untuk menambah kekayaan, ini cuma buat makan nih. Buat makan. Itu nggak dihukum. Karena kenapa? Ingat yang aku bilang dari awal, kalau mengancam jiwa, semuanya jadi halal. Lu punya anak, lu bener-bener nggak punya makanan buat anak lu. Lu maling di toko untuk ngasih makan anak. Itu nggak dapat dosa. Oh iya? Itu nggak dapat kesalahan. Oh gitu? Tapi kalau dia malingnya lebih daripada sekedar cuma makanan. Nah itu dosa jelas. Dan malingnya tiap hari karena dia nggak mau nyari kerja. Itu beda. Makanya hukum nanti ketika maling di masa paceklik itu beda dengan hukum maling ketika nggak di masa paceklik. Artinya, tapi kita dapat ya semangatnya di sini kita tahu ya bahwasanya orang-orang yang punya kemudian lebih tinggi kekuasaannya dia melakukan suatu kesalahan itu lebih parah hukumannya daripada orang-orang yang biasa. Oh, itu logiknya kayak gitu ya. Dan artinya adalah
Kalau dilihat lagi dari segi efek yang ditimbulkan seperti kata dokter tadi, maka efek orang yang korupsi itu lebih besar daripada efek orang yang murtad. Tapi bisa nggak kayak gini kok? Kan kita ngelihat kan bahwa Islam ini kan sebagainya bagus ya, dan mengakar ke masyarakat kita lah terutama kan, ke budaya juga. Tapi kenapa nggak bisa ke perilaku untuk korupsi ini? Nah, padahal sebenarnya kita bisa install ini. Balik lagi dok. Jadi gini, Islam itu bagus, itu sudah nggak ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya Islam ini diinstal atau tidak? Jangan-jangan yang selama ini diinstal bukan Islam nih. Sehingga orang ada perbedaan cara dia melihat dengan ritual dengan dia melihat dengan negara. Jadi ini yang harus kita luruskan. Artinya kita harus kasih tahu mereka bahwa ketika kamu kemudian murtad, satu orang murtad misalnya, dan ini bukan orang terkenal. Kalau orang terkenal beda lagi hukumnya nih ceritanya. Ini satu orang murtad dengan satu orang koruptor, kita harus lebih lihat masalah ini lebih besar. Karena kenapa? Satu orang murtad itu urusan dia sendiri. Kecuali kalau dia orang yang besar yang bisa mengaruhi orang. Nah itu hukumnya beda lagi karena semangatnya sudah kita kasih tahu bahwasanya Islam tuh memandang semakin besar semakin besar efeknya semakin parah kemudian hukumnya kan gitu kan ya. Nah, maka dalam kasus ini Islam sudah memberikan instrumen untuk semuanya beres. Cuma nggak dilakukan. Contoh, nih salah satu instrumen di dalam Islam. Instrumen di dalam Islam itu ada orang yang minta jabatan nggak akan dikasih. Ada orang minta jabatan nggak akan dikasih. Kenapa? Karena kalau ada orang minta jabatan berarti dia pasti menginginkan sesuatu nih. Maka di dalam Islam orang itu sebenarnya tidak dilihat berdasarkan dia itu minta atau tidak. Tapi kita lihat coba zaman sekarang. Pertanyaan sederhana. Nepotisme kan di mana-mana. Bukan hanya nepotisme. Masalahnya adalah sistem politik dan sistem kekuasaan di Indonesia. Ini adalah sistem Islam atau bukan? Lah kalau bukan sistem Islam, jangan Islam ini disalahin. Karena Islam tidak pernah dilibatkan dalam untuk menaikkan siapa dan membagi seperti apa. Islam nggak bisa disalahin karena Islam bukan yang ngatur. Kalau Islam yang ngatur, coba lihat. Islam tidak akan pernah membiarkan konsesi tambang itu diberikan pada individu. Dalam hukum itu nggak boleh. Ada dalam Islam? Ada. Dalam Islam, konsesi tambang itu nggak boleh diberikan pada perorangan. Bentuknya harus gimana Pak Ustadz? Harus kemudian dikelola. Jadi gini, bumi, air, dan kekayaan alam di dalam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk rakyat kan gitu kan. Itu kan ya kira-kira gitulah pasal 33. Itu diinspirasi dari Islam. Hadisnya jelas. Manusia berserikat dalam 3 hal. Api, air dan rumput-rumputan. Artinya api itu mewakili barang tambang, air mewakili air, dan rumput-rumputan artinya padang luas kayak hutan dan segala macam. Atau berkebun atau bertani. Ini nggak boleh diprivatisasi. Itu di dalam Islam. Maka Islam membagi kemudian ini wilayah yang kalian boleh privatisasi, ini wilayah yang harus kemudian untuk jamaah, ini wilayah untuk negara. Itu ada dalil-dalilnya semua. Nah, jadi kalau ada di dalam Islam diterapin, jangan harap tuh ada orang bisa kemudian privatisasi tambang. Oke. Keren kan? Enak kan? Jadi kalau lu mau kaya, boleh. Lu kayanya mainnya di sini ya. Jangan mainnya di sini. Lu kalau orang yang buat rame lu bukan sendirian, ya tajir gila. Betul, benar. Lu nggak masuk akal kalau lu kayanya di bidangnya. Lu kaya di sini nggak apa-apa. Lu mau kaya dari jualan skincare, sekaya apapun silahkan. Lu mau kaya dari jualan apa lagi? Dari jualan selain skincare apa lagi? Klinik misalnya. Lu mau kaya silahkan. Lu mau properti seluas-luasnya silahkan. Tapi jangan lu kemudian privatisasi kemudian barang tambang dong. Itu untuk semua orang. Ya harusnya jual hasil bumi buat semua orang yang ada di situ lu gitu jangan kan. Privatisasi hutan. Yang jadi permasalahan ada Al-Quran aja dikorupsi. Nah, itu masalahnya. Nah, sekarang kita lihat Al-Quran. Dana Al-Quran dikorupsi itu gimana? kita lihat nih sekarang. Indonesia pendapatan terbesar dari mana? Migas. Bisa bayang nggak sih kalau migas itu dikuasai? Waduh. Battle of migas dong. Yang punya migas bisa naikin siapapun yang dia mau dong. Nah ini kan fakta yang sekarang terjadi. Artinya pertanyaan dokter tadi, kok ada orang beragama, kemudian ini kayak terjadi terus? Salah. Ini justru kita berada dalam keadaan Islam itu cuma diterapkan bukan sebagai agama, tapi sebagai ritual. Dia tidak diterapkan sebagai agama, tapi sebagai ritual. Hanya sebagai ritual. Dan budaya. Iya, diinstal itu trial nih Pak Ustadz. Trial version. Belum subscriber. Belum subscriber. Fiturnya buka semua. Iya. Jadi kalau contoh misalnya gini, komputer itu kan satu sistem nih. Bahwasanya ada motherboardnya, ada kemudian hard disknya, ada kemudian apalagi VGA-nya, ada komputernya. Lah, dia itu bilang gini, gue udah punya komputer tapi kok nggak nyala. Yang dia maksud dia cuma punya motherboard atau punya CPU doang, nggak ada gunanya. Islam itu terapkan lengkap. Berarti harusnya the way of life juga Islam ya? Betul, atau nggak jadi sama sekali way of life. Ini aku bukan menjudge ya. Ini aku justru pengen kasih edukasi ke kalian semua ya. Sekali lagi ya, aku tuh bukan wah ini Dr. Richard nih bawa
menjelek-jelekkan Muslim, gak kayak gitu sih sebenarnya ya. Justru sebaliknya. Iya, justru ini kasih tahu fakta. Aku kasih tahu fakta, justru pengen memperbaikin ini semua dan mendobrak kacamata dari non Muslim untuk melihat ini juga sebenarnya. Tapi dokter tahu, ketika kita mulai ngomong bahwa Islam itu bukan hanya wilayah privat, tapi juga wilayah publik, langsung kita dibilang teroris. Itu kenapa aku dapat julukan radikal nomor 2. Karena aku nge-push bahwasanya Islam itu tidak hanya perlu diterapkan dalam privat, tapi juga diterapkan dalam bentuk publik. Karena kenapa? Karena Islam tuh punya solusi bukan hanya untuk private, tapi untuk publik. Seperti aku bilang tadi. Tapi menurutku nggak ada masalah sih kok. Orang-orang mungkin kan tadi aku sudah bilang dengan Koko kan bahwa orang-orang sepertiku dan Koko mungkin akan menjadi orang yang kontroversi selamanya karena kita memperjuangkan sesuatu dan berusaha merubah sesuatu. Kadang aku lelah sih, aku capek sih. Kadang-kadang merubah sesuatu ini kan pasti akan mengorbankan sesuatu. Pasti. Tapi karena idealisme kita, oke nggak apa-apa. Aku di sini buat video juga aku nggak peduli sih. Aku nggak peduli viewers, aku nggak peduli AdSense, aku nggak peduli sponsor, aku nggak peduli apapun. Yang aku peduli adalah aku buat karya. Kalian yang mendapatkan sesuatu dari sini syukur, yang nggak berdapat ya nggak masalah bagiku. Ya minimal doa lah dapat. Banyak loh yang doa. Intinya aku memberikan. Dr. Richard login. Intinya aku berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Tapi ini ada satu fakta kemarin aku di salah satu tempat transportasi ada ibu berhijab yang pada waktu duduk sebelahku dia pakai tasbih yang apa ya itu? Digital. Iya digital. Ya, sekarang di tasbih digital. Iya, tapi dia ngobrol dengan di sebelahnya. Aku berdiri, dia ngobrol di depan umum. Menang nggak pemilu? Waduh, suami aku habis banyak banget. 1 juta per kepala loh dalam hatiku. Itu tadi. Buset. Artinya dia ngebiasa kan. Nah artinya aku ngerti alasan mereka pasti bilang gini, Ustadz daripada orang-orang yang jahat yang berkuasa, mendingan kita yang berkuasa orang baik. Maka kita kasih duit juga supaya kita berkuasa. Karena ada yang ngomong ke aku begitu. Karena mereka bilang, ini lo Ustadz, udah lihat nih Ustadz, ini orang jahat nih Ustadz. Dan mereka pakai duit Ustadz. Nah kita ini harus pakai duit juga Ustadz, karena beginilah caranya bekerja. Kan gitu kan ya, logikanya begitu. Aku bilang nggak gitu. Kalau lu mau mengubah orang jadi baik, pertama lu harus jadi baik dulu. Kalau lu mau ngepel, pelnya harus bersih dulu. Lu ngepel orang pakai pel yang kotor, sampai kapan selesai? Lantainya iya. Nah ini logika agama. Nah itu kan, ini logika agama. Logika agama adalah bagaimana kamu membersihkan dirimu sendiri, baru kamu bisa membersihkan orang lain. Gitu. Nah artinya kalau kita bisa nge-push Islam sampai di titik itu, yakinlah, itu yang namanya orang yang korupsi itu habis. Tapi ini kan kita ngelihatnya makin lama makin berat ya Pak Ustadz ya. Makin lama makin berat dan makin lama nggak banyak nih orang-orang yang seperti kita ngomong yang kayak aku bikin channel kayak gini punya kan yang pengen belajar benar-benar. Kita ngomong makin lama pasti makin sedikit kayak gitu kan. Aku harus bilang salah. Karena kenapa? Dok, 5 tahun yang bukan 5. Aku mulai dakwah di Jakarta 2007 dan aku janji sama Ustadz Fatih Karim guruku pada saat itu adalah aku ke Jakarta dan aku dikasih amanah ratakan Jakarta dengan Islam. Tahu nggak ketika aku ngisi kajian berapa orang? 3 biji, 6 biji, 10 biji. Oh artinya sekarang makin banyak. Tapi aku yakin bahwasanya aku pasti bisa. Dan orang-orang kayak Dr. Richard itu nggak aku ketemu di zaman dulu. Maka aku bilang dokter salah. Justru orang-orang kayak Dr. Richard setelah nih download ini akan makin banyak. Amin. Berarti Dr. Richard udah jariah tuh, udah pembukaan. Amin. Pak dokter. Karena yang kita butuhkan sebenarnya kan adalah pahala dari Tuhan ya, bukan dari komentar ya. 5 tahun yang lalu. Apa kemudian orang lihat tentang Lex? Iya, lu lakukan kata Pak Ustadz Felix, lu lakukan sekian banyak kejahatan di video ini, pokoknya lu tiba-tiba jadi pintar aja. Lu bikin parah tuh Lex. Ini penyucian lu Lex. Download ya penyucian. Sebulan doang Lex, lu berubah jadi public enemy menjadi media darling dalam sebulan. Lex. Berkah Ramadan sih. Berkah Ramadan. Artinya besok-besok coba lihat, ada besok-besok ada banyak orang. Kalau Dr. Richard juga bisa, aku juga bisa. Aku yakin orang-orang akan bertambah banyak. Jadi justru bukan jadi lebih sulit. Malah jadi lebih bagus. Itu Pak Dokter, 500.000 itu kalau 1%-nya aja itu banyak itu. 5.000 orang itu. Lumayan berapa ini tuh, berapa pesantren itu? Iya, betul. 2 pesantren orang sakti semua. Artinya kita lihat gini ya. Artinya kita lihat ya, orang aku lihat ada yang komentar bagus. Zaman dulu ya, 5 tahun sebelum ini, yang namanya Ramadan, orang-orang ustadz tuh ditaruh jam berapa? Jam 3 pagi. Capek nonton. Iya benar juga ya. Jam 3 pagi. Nunggu sahur. Dan 5 menit sebelum beduk. Download Prime Time.
Luar biasa. Kita ada 2 pertanyaan dari netizen, kita bacain ya. Oh, sudah 1 jam. Bagaimana Islam menghargai dan memelihara keberagaman budaya di Indonesia? Ya. Jadi sebenarnya gini, Islam itu punya semangat adalah menghargai apa-apa yang baik di masa yang lalu dan mengambil yang lebih baik untuk masa depan. Nanti kita tidak juga menjelek-jelekkan di masa lalu misalnya contoh. Makanya kan di dalam Islam contoh, apakah ketika menjadi seorang muslim kita menolak Nabi Isa? Tidak. Apakah kita menolak kemudian Nabi Ibrahim? Tidak. Semua kemudian kita akomodasi. Nah, apakah kemudian ketika Islam datang lalu kemudian di Jawa ada kebudayaan yang tidak bertentangan yang baik? Apakah kita tolak? Tidak. Yang kita tolak adalah yang bertentangan dengan agama. Sebagaimana Rasul juga menolak dan membuat heboh seluruh Jazirah Arab ketika beliau menolak sesuatu yang bertentangan dengan agama. Karena kalau kita bicara untuk kebaikan manusia, maka kita yakin kebaikan itu adalah anak kandung daripada kebenaran. Dan karena Allah menurunkan kebenaran yang kita yakini ini, maka kemudian kita berusaha untuk menjadikan itu kebaikan. Nah, kalau ada yang sudah baik, praktek-praktek yang tidak bertentangan dengan kebenaran, kenapa kita harus mempermasalahkan? Maka jadilah kita Islam yang berbudaya. Orang-orang menyebutnya ekspresi Islam di Nusantara. Oke, pertanyaan nomor 2. Assalamualaikum. Mau bertanya, apa hukumnya jika kita terpaksa ikut serta dalam tradisi keluarga yang menganut ajaran Islam, tapi dicampurkan dengan tradisi turun-menurun seperti acara syukuran, sembari bakar kemenyan sambil berdoa? Pertanyaannya sederhana. Pertanyaan sederhana. Kemenyan itu apa sih? Wangi-wangi. Jampi-jampi ya? Sesajen? Bau? Bukan. Wangi. Tapi dia fungsinya untuk mewangi-wangi. Apa gimana sih? Kemenyan itu adalah wangi-wangian. Kan? Bisa jadi dari kulit cendana. Bisa jadi dari kulit gaharu. Dan yang paling mahal itu dari kulit gaharu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya agarwood namanya. Oh iya benar ya, wewangian berbentuk kristal yang digunakan untuk dupa dan parfum. Betul. Nah, kristal itu apa? Kristal itu adalah kulit pohon yang membeku. Iya, dibakar. Sebenarnya resin, ada juga kemudian fermentasi dari jamur. Nah, agarwood itu atau gaharu itu adalah wangi-wangian yang paling mahal di seluruh dunia. Termasuk yang paling mahal dari hutan Indonesia. Itu luar biasa tuh gaharu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah di dalam agama menolak wangi-wangian? Malah mensunahkan. Seperti aku bilang kan kemarin, aku kasih wangi-wangian itu apa? Untuk dipakai ketika bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan yang paling laku itu parfum. Karena orang-orang mendadak pengen berwangi-wangi. Ada seorang ulama namanya Imam Malik. Imam Malik ini ketika dia berada di Madinah, beliau ini ketika didatengin orang, dia nanya dulu, ini keperluannya apa? Keperluan pribadi atau mau dengerin hadis? Karena beliau seorang muhadis, penyampai hadis. Maka kemudian ketika orang bilang, saya mau untuk seorang perawi hadis, saya mau untuk mendapatkan hadis, maka dikumpulkan dalam satu majelis mereka. Setelah itu dia akan pakai bajunya yang paling bagus, wangian yang paling mahal, dibakarin kemudian wangian tadi, dalam bahasa Indonesia kemenyan, di ruangan itu sehingga wangi semuanya. Karena dia bilang, apa yang saya sampaikan memang dari lisan saya, tapi ini persis seperti yang Rasulullah katakan. Berarti Anda harus respect dengan Rasulullah. Maka dibuat yang paling. Oke. Berarti kan ketika majelis ada banyak kemenyan dibakar. Itu bagus dan mahal banget kalau asli. Berarti nggak jadi masalah dong. Nggak jadi masalah. Tapi gue tanya dengan harusnya tuh doanya sama siapa yang jadi masalah. Nah, itu yang gue pengen tanya dengan lu. Kalau itu kan tadi kan kita buka Google ya. Kita baru tahu nih kemenyan nih, dapat penjelasan dari Ustaz Felix juga nih. Tapi gue tanya dengan lu, pengertian kemenyan yang lu tahu sebelum ini apa sih? Sebenarnya pada umumnya kemenyan itu dianggap mistik sama horor. Ya. Bau menyan udah kayak bau setan. Malah gue bilang itu bau mahal tahu. Iya, gue taunya kemenyan itu juga kayak sesajen yang ada mistis-mistisnya lah kira-kira. Nah, itulah. Itu kebanyakan di film horor. Iya, benar. Pak dokter, bau menyan udah pasti kehadiran setan tuh, kuntilanak. Berarti bau menyan bau wangi kan? Lu tau nggak lucunya? Gua di rumah, gua punya taman aromatik. Ada taman wangian. Gua nanam dengan tangan gua sendiri. Taman aromatik itu. Kenapa? Karena aku yakin bahwasanya aromatik itu adalah cara Allah untuk menitipkan sebuah boost terhadap otak kita. Buff-nya. Kan wangian kan sama kan ya. Buff. Nah, ada kemudian yang orang yang kemudian ngomong gini, Ustadz jangan tanam yang ini. Kenapa? Terlalu wangi Ustadz. Saya pernah nanam ini Ustadz, terus kemudian kemudian didatengin warga, disuruh tebang pohonnya. Karena dianggap ini karena malam-malam dia lewat, kuntilanak nih. Kenapa wangi? Buset, kuntilanak tuh harusnya mayit, harusnya bau. Iya juga sih, harusnya bau belatung ya. Iya kan, kenapa wangi? Lu gimana sih? Terus tapi Ustaz itu kenapa wangi itu malam-malam? Makanya belajar biologi. Yang namanya bunga-bunga wangi itu mekarnya malam. Iya juga sih. Makanya namanya sedap malam, bukan sedap siang. Iya. Harusnya bawa tanah tuh setan ya. Iya. Tapi masyarakat kan kurang literasi kan soalnya.
Dan lebih percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Ya malah ditebangin, kan gimana? Di rumahku malah ku tanam semua. Pokoknya semua orang bilang, jangan, ku tanam. Jangan Ustadz, beringin tuh ada kuntilanak, ku tanam beringin di rumahku. Serius, supaya kenapa? Biar ada yang jaga. Enggak, maksudnya adalah ya supaya mereka tuh tahu bahwasanya mistik itu ada hubungannya dengan alam. Okay. Jangan tebang, jangan apa-apa jangan tebang beringin. Ya iyalah, beringin itu kan pompa air alam. Kalau misalnya lu tebang beringin, itu mata air itu hilang, mati banyak sekampung tuh orang. Lu tebang bambu, orang-orang terganggu air dan terganggu pernafasannya. Ini yang waktu Pak Ustadz jelasin di episode berapa nih ya soal pohon bambu, soal ini ya, betul. Biar gampang aja gitu biar gampang. Karena memang paling mistik paling cepet Pak Ustadz, Pak Dokter. Oh dok, di rumahku apa dok? Pohon namanya Ficus religiosa. Ficus religiosa itu nama Indonesianya adalah pohon Bodhi. Kenapa pohon Bodhi? Karena mereka yakin Buddha dapat pencerahan di bawah pohon itu. Ku tanam di rumahku. Bingung tuh orang, radikalnya mana ini? Dia punya pohon Buddha. Asik. Ini rumah atau kelenteng? Iya. Ini Ustadz kok kayak kelenteng ini tanamannya. Ada pohon Bodhi ya? Aku pengen ngasih tau orang bahwa pohon itu nggak menghasilkan mudarat atau manfaat. Ya pohonnya pohon aja. Justru nggak malah ngasih manfaat. Iya benar. Malah aku bilang gini, aku bilang sama istriku sama anak-anakku kan, aku ketika nanam itu aku bilang sama anakku, Gozi namanya, Ji, lihat ya, pohon itu ketika tumbuh dia akan begini. Kenapa terus setiap daun itu tumbuh tuh begini tuh ke atas langit? Karena kalau ke bawah nggak bisa fotosintesis. Iya. Enggak. Tapi bagi orang Muslim itu adalah tasbih. Dia berdoa pada Allah dan yakin setiap pohon yang aku tanam itu setiap daunnya bersaksi bahwa aku memperbaiki bumi seperti kata Allah. Maka aku senang tuh ketika setiap tumbuh tunas, aku senang tuh ada yang begini lagi. Sebelum habis ada pertanyaan sedikit nyebrang sini. Boleh. Pohon itu kan makhluk hidup kan? Ya. Dia bernyawa nggak? Nggak. Ini makhluk hidup? Nggak. Nah jadi gini, aku kasih tau ya. Dalam biologi ada tanda-tanda kehidupan. Salah satunya adalah bergerak, bernafas, ekskresi, sekresi, dan seterusnya. Nah, pohon termasuk bagian tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu termasuk bagian namanya kehidupan, ada kehidupan. Tapi di dalam Islam dia tidak punya nyawa. Kenapa? Ada hayawan, ada nabat. Nabat artinya tumbuh-tumbuhan, hayawan itu binatang. Binatang punya nyawa, maka ngasih sesuatu ke perut binatang itu dapat pahala. Nyiksa binatang kamu dapat dosa. Maka di dalam Islam ada orang masuk neraka gara-gara nyiksa kucing. Binatang mikir nggak? Binatang tidak mikir, dia tidak punya akal. Berarti kalau tanaman nggak punya kehidupan, kalau metik tanaman boleh dong? Nggak ada masalah. Tapi ingat ya, ada metik tanaman tidak dikatakan menghancurkan nyawa, bukan. Tapi metik tanaman, kalau kita iseng doang, itu jadi masalah. Kenapa? Merusak kehidupan. Karena merusak kehidupan juga ada hukumnya. Makanya ketika nanti Dr. Richard nanti pergi umroh, salah satu larangan untuk ihram adalah, salah satu larangan ihram adalah memetik daun-daunan yang tumbuh. Berarti kalau ada manusia nggak mikir, berarti dia bukan binatang, berarti makhluk hidup aja tuh ya? Enggak, makanya di dalam Al-Quran yang aku pernah bilang, kalau ada manusia nggak mikir, itu disamakan dengan binatang ternak. Oh. Karena binatang nggak bisa mikir. Cuma diperah aja hidupnya udah, betul, sama bos-bosnya untuk kerja. Betul. Jadi, iya kan Pak Dokter? Iya. Gue closing. Kadang-kadang terjadi di kehidupan kita yang selama bertahun-tahun ini kita nggak bisa membedakan antara agama dan budaya. Dan beberapa kita itu dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Contohnya dipengaruhi oleh salah satu mungkin influencer, film-film ya kayak tadi kita ngomong Kemenyan ya, yang kita ngomong wangian tapi gara-gara suatu film kita menganggap itu kemistis ya. Kita menganggap mistis itu ya ilmiah ya, kita percaya goib tapi mistis itu kita nggak percaya ya. Maksudnya lebih ke hoax ya kebanyakan. Tapi karena filmnya banyak sehingga segala sesuatu kita hubungkan terus ke mistis. Terus ada orang-orang zaman dulu, orang tua kita yang selalu memberikan pandangan, mencuci otak sih. Ada apa-apa sakit, wah ini mistis nih. Usaha nggak laku, ini mistis nih. Sehingga membawa ganti nama. Membawa kita makin lama makin jauh sekali dan itu bukan budaya Islam yang sesungguhnya. Betul. Ya. Mudah-mudahan dari setitik cahaya, setitik apa yang kita lakukan hari ini, pelan-pelan bisa merubah dan kita ngajak orang-orang yang lain juga yang mau waras, mau pintar untuk membawa Islam ini benar-benar ke Islam yang sesungguhnya. Jadi kalau nonton jangan bodoh.